Di sini sekarang jam 10 pagi, Pak Sani. Oh, perbedaan waktu 4 jam, 4 5 jam, jam. betul, betul, betul. Mana kondisi di sana tetap lockdown, UMKM terus bangkit? Ya, itulah seperti yang kita tahu sekarang ini, memang kondisi lagi down, sudah mulai berangsur-angsur ya. Pengusaha sudah mulai buka tokonya, mal-mal sudah mulai buka, dan mulai bangkitlah perlahan-lahan memang. Sejak akhir Maret kemarin ya, sampai sekarang baru mulai aktivitas tuh hampir normal. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat pelaku UKM di Balikpapan dan dimanapun berada, ya, mengingatkan kembali untuk bisa menyiapkan alat tulisnya, karena nanti di sesi pelatihan ini akan lebih banyak simulasi dan praktek yang langsung akan dipandu oleh Pak Handi Pratama. Dan pastikan Bapak Ibu, rekan-rekan semua harus mengikuti sampai akhir, karena akan ada banyak hadiah gitu yang menarik yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, para penggiat pelaku UKM di Balikpapan dan dimanapun berada, mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Handi Pratama. Pada Pak Handi Pratama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Sani sebagai moderator, terima kasih pada Bank Indonesia Balikpapan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handi, saya asli Balikpapan. Alhamdulillah saat ini saya bekerja di Dubai 4 tahun dan sebelumnya memang saya bekerja di Abu Dhabi selama 3 tahun. Sebelum saya keluar negeri, saya bekerja di Indonesia, di Balikpapan, di Jakarta juga. Memang selama ini saya fokus bekerja di Finance Department. Saya memulai karir saya itu sebagai account receivable atau bagian penagihan uang. Terus saya pindah ke accounts payable, bagian pembayaran. Lalu saya pindah ke purchasing, bagian pengadaan barang. Dan lalu saya pindah lagi ke cost control. Di sini lah, cost control ini tempatnya mengontrol cost ya. Menarik banget. Dan saat ini saya pindah lagi ke revenue auditor. Baik, coba saya share screen saya ya. Ya. Screen saya udah terlihat Pak Sani? Iya, nampak jelas. Tinggal jelas, ya? ditekan F5, slideshow, dan kita bisa running mail. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu semua, di sini kita sama-sama belajar dengan tujuan menambah keilmuan kita semua agar kita dapat beradaptasi ya di era new normal ini. Nah, kurang lebih 60 menit ke depan, nantinya saya akan paparkan strategi perencanaan keuangan UMKM seperti apa, dan nanti setelah itu kita lanjutkan praktek atau simulasi input data ke dalam laporan keuangan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu agar training kita ini efektif, seperti yang dikatakan Pak Sani tadi, tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dulu untuk mencatat istilah-istilah yang mungkin baru didengar ya, atau juga untuk sambil menyiapkan peralatan pertanyaannya, karena nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Sebagai informasi aja Bapak Ibu, nanti laporan keuangan ini yang saya tunjukkan ini adalah laporan keuangan yang sangat simple banget. Jadi walaupun kita nggak punya basic akuntansi, insya Allah kita dapat mengerti isinya dan dapat memahami. Agar apa? Agar kita bisa ngambil keputusan nantinya dalam bisnis-bisnis kita. Nah, Bapak Ibu semua, setelah training ini, harapan saya adalah Bapak Ibu dapat mengaplikasikan strategi laporan keuangan ini, perencanaan keuangan ini nanti ke dalam bisnisnya. Yang kedua, harapan saya adalah Bapak Ibu dapat membuat dan memahami isi laporan keuangan ini. Yang ketiga, dapat menganalisa laporan keuangan tersebut seperti menganalisa pembelian, pendapatan, pengeluaran yang terjadi, seperti itu ya. Yang keempat adalah harapan saya Bapak Ibu itu dapat menginvestasikan waktunya ke hal-hal yang tepat bermanfaat. Dan juga menginvestasikan dana surplusnya itu ke cash flow yang baru. Nah, jadi saya mohon Bapak Ibu sekali lagi untuk tetap fokus dari awal hingga akhir training ini agar dapat dipahami sepenuhnya dari teori hingga praktek. Ya, kurang lebih kita akan lewati 90 menit ke depan. Ya. Baik. Menurut saya, ya Pak Sani? Ya, go ahead. Ya, Bapak Ibu, menurut saya pandemi ini memang bisa menjadi bencana bagi para pelaku usaha ya.
Nah, karena aktivitas ekonomi menurun, akibatnya ini menghambat laju perkembangan usaha di berbagai bidang. Bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, di Dubai pun kami mengalami hal yang sama. Usaha atau perusahaan yang besar sekalipun dan usaha yang kecil pun mengalami hal yang sama. Nah, tetapi kita di sini sebagai pelaku usaha, kita jangan sampai patah arang. Daripada kita mengeluh, hal yang lebih penting kita lakukan dalam situasi sulit sekarang ini adalah kita harus bekerja keras lagi, belajar strategi-strategi baru, temukan inovasi-inovasi baru. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan bisnis kita nantinya. Nah, belakangan ini kita sering dengar kata new normal. Bagaimana kita masuk di era new normal ini? Kira-kira bagaimana nanti kita melihat perilaku customer? Seperti itu. Nah, new normal ini akan membentuk perilaku-perilaku baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti saat ini aja sekarang kita sudah mengurangi pertemuan secara fisik, bukannya begitu kan? Normalnya kalau training seperti ini, kita berada di satu ruangan kelas, kita bisa berjabat tangan, kita bisa berfoto bersama. Nah, tapi kita sekarang ini sudah mengurangi pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, sebagian besar customer itu behaviornya sudah berubah, Bapak Ibu. Contoh, yang tadinya belanja offline, sekarang ke online. Pertanyaan besarnya, apakah di era new normal ini nanti penghasilan kita juga normal? Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi kita semua dalam mengambil keputusan. Nah, bagi saya, new normal ini adalah kunci buat kita nanti untuk mau tumbuh atau tidak. Apakah kita mau menerima perubahan atau tidak? Apakah kita mau belajar hal-hal baru atau tidak? Apakah kita mau beradaptasi atau tidak? Nah, kuncinya di sana. Kalau kita nggak kuat dalam upaya menjaga new normal ini, maka besar kemungkinan kita akan mengalami permasalahan yang serius dalam usaha kita. Dan kalau kita mengalami permasalahan dalam usaha kita, efeknya atau dampaknya juga nanti akan ke kehidupan pribadi kita. Nah, jika konsumen sudah mengikuti perubahan atau beradaptasi di era new normal ini, maka kita sebagai pengusaha juga harus ikut beradaptasi. Seperti itu menurut saya. Bapak Ibu perlu perhatikan cara kerja sekarang berubah, transaksi berubah. New normal ini cara nggak menutup kemungkinan itu membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Dan nantinya juga akan membentuk struktur baru, struktur harga barang baru, struktur biaya-biaya baru. Bagi Bapak Ibu nih yang usahanya belum online, belum di-online-kan, saya harap dari sekarang di-online-kan. Mulai dari platform yang free-free aja dulu, seperti Facebook, Instagram, dan banyak lainnya kan, yang bisa kita pasarkan produk-produk kita di online seperti itu. Dan selain memasarkan produk, menurut saya juga kita gunakan sistem pembayaran yang cepat dan mudah, seperti QRIS ini, Quick Response Indonesian Standard. Nah, ini kan merupakan salah satu layanan dari fintech atau financial technology ya. Nah, ini layanan seperti ini sudah banyak marak digunakan oleh para UMKM. Banyak kok aplikasi-aplikasi yang menyediakan pembayaran non-cash seperti ini, seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan banyak lainnya ya. Nah, bagi customer, ini adalah kemudahan bagi mereka, gitu ya, supaya lebih cepat bertransaksi, tanpa mereka harus membawa uang cash kemana-mana. Nah, seperti yang kita ingat kata Pak Dwi kemarin, di hari training Rabu kemarin, kan kata Pak Dwi, provide mereka itu apa kebutuhan mereka gitu. Cari solusi apa buat mereka. Nah, menurut saya, payment seperti ini juga adalah solusi buat customer. Nah, dengan begini, kita bisa mendapat customer yang bayar tanpa uang kas gitu. Jadi kan sekarang zaman berubah. Customer nggak perlu lagi bawa uang cash di kantong. Dengan membawa handphonenya aja udah cukup membayar transaksi di toko, misalnya seperti itu ya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, bisnis kita itu nggak akan bertahan kalau kita nggak mau beradaptasi. Salah satu tujuan perencanaan keuangan ini adalah mengelola arus kas. Lalu, apa saja yang menyebabkan kekurangan kas atau short of cash? Bisa jadi turunnya pendapatan, customer belanja secara kredit, customer minta perpanjangan tempo pembayaran, kecelakaan karyawan di tempat kerja, kerusakan barang, overstock, dan banyak lain-lainnya. Nah, sebagian besar memang faktor kegagalan UMKM itu ada 4.
Yang pertama adalah masalah arus kas, yang kedua adalah kurangnya modal, yang ketiga adalah pengelolaan yang kurang baik, dan yang keempat adalah kurangnya perencanaan. Menurut saya, sebenarnya bukan bisnis yang gagal, tapi mengelolanya yang masih asal. Jadi, agar mengelolanya nggak asal-asal nih Bapak Ibu, berikut strategi-strategi perencanaan keuangan khusus UMKM atau usaha lainnya yang bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah jaga arus kas kita. Yang kedua, buat laporan keuangan. Bagi yang sudah punya laporan keuangan terus dilanjutkan. Yang ketiga, analisa laporan keuangan tadi. Yang keempat adalah investasi. Nah, di sini saya akan paparkan secara detail satu persatu beserta contohnya ya Bapak Ibu. Cash flow. Apa sih cash flow itu? Cash flow itu uang masuk dan uang keluar. Nah, Bapak Ibu, supaya training ini membekas, ya, agar Bapak Ibu ingat poin-poin pentingnya, tolong ikuti saya Bapak Ibu ya. Kita ucapkan sama-sama apa itu cash flow, uang masuk dan uang keluar. Sekali lagi Bapak Ibu, cash flow apa tadi? Uang masuk dan uang keluar. Oke, walaupun saya nggak mendengar suara Bapak Ibu di sana, saya yakin Bapak Ibu tadi paham apa itu cash flow ya, uang masuk dan uang keluar. Baik, sekarang bagaimana caranya kita menjaga cash flow? Ada 4 cara. Yang pertama adalah pisahkan uang pribadi dan modal usaha kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua agar memiliki mindset pengusaha terlebih dulu. Prinsip dasarnya itu simple banget. Uang pribadi harus dipisah dengan uang usaha. No exception, atau nggak ada pengecualian. Kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau uang bisnis kita itu tercampur dengan uang usaha dan uang pribadi tercampur, kita itu seakan-akan nantinya akan punya uang banyak. Kita ini mudah tergoda gitu ya. Kalau kita punya uang banyak itu cenderung nanti kita akan menggunakannya untuk konsumsi gitu, secara terus-menerus. Untuk keperluan lainnya yang nggak berhubungan dengan usaha kita. Pada akhirnya nanti kita akan kebingungan, kelimpungan nantinya karena uang bisnis tercampur dengan uang usaha tadi, habis dikonsumsi. Nah, saya khawatirnya kalau kita pegang uang banyak nih, gaya hidup kita nanti naik. Nah, jadi solusinya adalah pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Bisa dengan cara apa? Pisahkan rekening aja dulu. Misalnya, rekening suami untuk belanja bulanan, rekening istri untuk usaha, seperti itu. Kalau kita belum punya rekening bisnis ya. Nah, bagi saya, ini adalah syarat awal buat kita dapat mengelola keuangan bisnis kita dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan ini, silahkan dilanjutkan, tolong dilanjutkan dengan baik. Yang belum, saya harapkan mulai dari sekarang. Ya, kalau kita mau berubah hasil, maka kita harus merubah tindakan pastinya. Kalau tindakan mau berubah, ya kita harus merubah kebiasaan, kan seperti itu ya. Rubah tindakan kita menjadi kebiasaan. Nah, intinya adalah rubah tindakan kita menjadi kebiasaan agar mendapatkan hasil, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah terdengar kalimat seperti ini atau bahkan terucap dari diri kita sendiri. Padahal bisnisku lancar, pembelinya banyak, tapi kok uangku nggak bertambah-tambah ya? Ya nggak. Ini bisa jadi penyebabnya adalah tadi itu, uang usaha tercampur dengan uang pribadi kita. Baik Bapak Ibu, cara yang kedua, ya selain tadi kita memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, cara yang kedua yang saya sarankan di sini adalah Bapak Ibu, kita perlakukan diri kita sebagai pegawai. Ya, maksudnya apa? Contohnya itu gampang aja, gaji diri kita seperti karyawan lainnya. Supaya apa? Kita ini kan punya kebutuhan hidup juga. Jadi kebutuhan hidup kita ini kita penuhi dari gaji kita dari usaha kita. Jangan asal-asalan ngambil seenaknya dari usaha kita. Jadi gaji diri kita sebagai pegawai juga. Kenapa? Agar kehadiran kita ini nggak menggerus modal usaha kita. Contoh aja Bapak Ibu ya, ini contoh nyata. Saya kan punya usaha fashion. Saya punya beberapa pegawai dan di dalamnya termasuk istri saya. Ya, istri saya gaji juga Bapak Ibu, bulanan. Nah, kenapa? Supaya dia juga nggak menggerus modal usaha saya gitu. Jadi kadang usaha kita ini omsetnya tinggi, kadang omsetnya anjlok. Nah, supaya dia tetap mempunyai penghasilan yang sama setiap bulan, karena itu solusinya adalah digaji. Dan setiap bulan,
Kalau mereka mencapai target yang saya tentukan, maka saya berikan bonus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya percaya semakin saya royal pada mereka, semakin mereka loyal. Jadi contoh kecil ini adalah saya mau mengatakan bahwa kita kelola yang kecil itu dengan profesional, bukan asal. Kalau kita sudah kelola yang kecil ini dengan profesional, insya Allah kita nanti terbiasa untuk mengelola yang besar itu juga profesional gitu. Nah, harap diperhatikan Bapak Ibu ya. Sehat atau tidaknya finansial itu bisa menjadi penyebab stres dalam rumah tangga juga. Juga dalam bisnis kita. Jadi kita harus hati-hati nih dalam mengelola finansial. Sehat mental, insya Allah sehat finansial kita. Ya, cara yang ketiga untuk mengatur cash flow tadi, uang masuk dan uang keluar itu adalah kita bisa mencadangkan kas darurat. Cadangkan kas darurat ini maksudnya adalah jumlahnya tergantung dari kategori situasi darurat kita. Contoh, kita menyusun anggaran pembelian atau pengeluaran ya, entah itu anggaran pembelian bahan baku, anggaran marketing, dan anggaran belanja lainnya lah. Juga anggaran gaji karyawan, anggaran sewa toko, sewa bangunan, makan karyawan, listrik, internet, dan lain-lainnya. Siapkan anggaran ini minimal 6 bulan ke depan. Contoh, pengeluaran usaha Bapak Ibu itu 10 juta per bulan. Maka kita siapkan, cadangkan kas darurat ini 60 juta, karena 10 juta kali 6 bulan kan berarti 60 juta. Nah, selain anggaran pembelian, Bapak Ibu juga bisa membuat anggaran penjualan atau merencanakan atau budgeting namanya. Misal, bulan Juli 2019, omset atau pendapatan usaha saya 100 juta misalnya. Nah, angka 100 juta ini saya bisa jadikan acuan atau tujuan atau tolak ukur target penjualan saya di bulan Juli 2020. Bukannya begitu kan? Sederhananya begini, saya buat target minimal 100 juta di bulan Juli 2020. Nah, untuk mencapai target tersebut, strategi apa nih yang saya harus gunakan? Nah, saya tinggal copy paste aja nih. Strategi 2019 Juli 2019 saya copy untuk strategi di bulan Juli 2020. Dan saya tambahkan strategi-strategi baru yang relevan dengan saat ini. Nah, kira-kira seperti itulah untuk mencadangkan kas kita nantinya. Nah, cara yang keempat untuk kita menjaga atau mengatur cash flow adalah mengefisiensikan biaya atau cost efisiensi. Nah, new normal artinya keterbatasan. Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya customer datang ke usaha kita. Misal, yang tadinya di restoran Anda satu meja itu ada 4 kursi, di era new normal ini kan berubah. Bisa-bisa satu meja jadi 2 kursi. Nah, dengan begini kan pendapatan berkurang. Nah, kalau pendapatan itu nggak bisa kita atur, Bapak Ibu. Mau customer itu datang atau enggak, ya itu terserah customer gitu. Tapi untuk mendapatkan pendapatan itu, kita bisa atur strateginya. Entah itu dari jualan online, atau buat program reseller, dan sebagainya. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, tadi pendapatan itu kita nggak bisa atur. Tapi kalau biaya, itu kita punya kontrol. Kita bisa atur pengeluarannya. Kenapa? Karena kita yang pegang uangnya. Misal, yang tadinya AC kantor selalu nyala, sekarang saya matikan kalau saya lagi nggak ada di kantor. Seperti itu. Nah, di sini kan saya bisa menghemat listrik. Artinya saya menghemat pengeluaran saya. Bukannya begitu kan, Bapak Ibu? Nah, ini kan ini bagian dari penghematan atau efisiensi biaya tadi. Nah, seandainya nih, kita sudah melakukan efisiensi biaya-biaya ini secara maksimal, tapi kondisi usaha kita itu masih belum stabil atau cash flow kita masih negatif, ya, pahit-pahitnya ini Bapak Ibu. Pahit-pahitnya ini, maksud saya itu yang langkah terakhir lah kita udah mentok yang bisa kita lakukan adalah efisiensi karyawan. Artinya apa? Bukan mem-PHK karyawan ya, tapi ada banyak solusi yang seperti juga dilakukan perusahaan saya. Nah, jadi menurut saya di kondisi seperti sekarang ini, komunikasi antara pemimpin dengan bawahan itu sangat penting. Bangun kedekatan emosi dengan mereka. Kita harus komunikasikan nih tantangan-tantangan kita, kesulitan apa yang kita hadapi di era new normal ini ke mereka, ke tim kita. Kita harus jujur pada mereka
tentang apa yang kondisi yang kita alamin sekarang ini. Kita ajak tim kita itu berpikir, bagaimana nih jalan keluarnya? Menurut saya agar bertahan itu saya punya solusi ini. Nah, menurut kalian bagaimana jalan keluarnya? Seperti itu. Supaya kita tetap bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda mau ikut, ayo kita sama-sama berjuang. Tapi kalau Anda mau pilih jalan lain, ya silahkan. Sampai di situ aja. Namanya kita juga bisnis kan? Kita juga usaha, kita mau bertahan, dan kita juga mau untung. Nah, bisa jadi seperti itu, Bu. Pak, untuk kita komunikasikan ke karyawan kita. Nah, seperti yang dilakukan perusahaan saya saat ini adalah ya untuk efisiensi biaya gaji itu dilakukan secara bertahap. Jadi pemotongan gaji dari posisi manajer ke atas itu dipotong 30-50%. Ini dilakukan sejak awal April kemarin. Dan kalau dari manajer ke bawah itu dipotong 10-25%. Nah, ini kan kita bisa adaptasi cara-cara seperti ini agar cash flow kita tetap bagus dan kita tidak mem-PHK mereka. Atau juga bisa kita bayar gaji mereka berdasar hari kerjanya aja, atau kita anggap mereka kerja harian aja gitu. Contoh, sebelumnya satu hari itu kita butuh 10 orang staff misalnya. Dibuat rotasi aja. 5 orang bekerja 2 minggu pertama, 5 lainnya itu bekerja di minggu berikutnya, seperti itu. Atau banyak cara lain lah yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensi biaya gaji ini. Kira-kira ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, masalah cash flow. Ini yang sering terjadi ya di UMKM ya. Masalah cash flow ini akan timbul kalau dana atau uang yang masuk itu lebih kecil daripada uang yang keluar. Ya. Nah, walaupun harapan kita uang masuk itu harusnya lebih besar ya daripada uang keluar. Tapi kalau saat ini uang yang masuk itu lebih sedikit, maka jaga cash flow kita itu minimal seimbang antara yang keluar dan yang itu seimbang. Nah, kalau cash flow ini nggak terkontrol, itu bisa menggerogoti usaha kita. Parahnya ini, usaha kita bisa bangkrut gara-gara ini. Nah, lalu bagaimana nih caranya agar menjaga cash flow kita tetap sehat? Ada 3 sumber cash flow yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari operating activities, yang kedua dari investing activities, yang ketiga cash flow dari financing activities. Nah, apa sih cash flow operating activities atau arus kas operasional? Nah, arus kas operasional itu adalah arus kas yang berasal dari bisnis utama yang dijalankan. Misal, usaha kita adalah salon, maka omset utama kita adalah dari berapa banyaknya customer yang menggunakan jasa salon kita. Kalau usaha Bapak Ibu adalah kuliner, maka omset utamanya adalah dari makanan atau minuman yang kita jual. Kalau omset utama Bapak Ibu itu adalah dari penjualan pakaian, ya berarti ya dari penjualan pakaian tersebut gitu ya. Nah, itu kan uang kas masuknya kan dari penjualan tadi omset. Uang kas keluarnya seperti apa? Gaji, listrik, air, sewa tempat, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan operasional. Dan arus kas yang kedua itu datangnya dari pembiayaan dari pihak ketiga atau investor. Nah, tetapi arus kas investing ini, pihak ketiga atau investor ini ikut mengontrol usaha kita. Nah, itu mereka bagian dari usaha. Dia ikut tanggung rugi, dia pun ikut dapat untung dari situ. Nah, arus keluarnya apa? Berupa dividen atau pembagian hasil setiap tahunnya. Jadi, kelola usaha dan laporan keuangan itu dengan baik ya, agar investor itu nggak merasa dirugikan oleh kita. Nah, arus kas yang ketiga, uang masuk dan uang keluar yang ketiga itu sumbernya dari financing activities. Financing activities itu atau pembiayaan ya. Nah, pembiayaan ini biasanya itu pinjaman dari pihak ketiga. Nah, di mana pihak ketiga ini dia nggak ikut campur dalam usaha kita. Dia nggak ikut mengontrol usaha kita. Nah, itu uang masuknya dari pinjaman. Kalau uang keluarnya bagaimana? Uang keluarnya ya seperti bunga yang harus kita bayarkan dan cicilan yang harus kita bayarkan ke pihak ketiga tersebut. Nah, hasil dari arus kas itu ada 3. Yang pertama surplus, yang kedua defisit, yang ketiga adalah impas. Nah, kalau kita menggunakan konsep akuntansi, yaitu laporan laba rugi dan neraca, yang nanti saya akan tunjukkan nih, dan kita praktekkan di setelah ini. Nah, walaupun di laba rugi kita itu terlihat nih, kita untung, tetapi belum tentu kita mempunyai uang kas yang cukup. Mungkin kecil, bahkan negatif.
Nah, biasanya kasus-kasus seperti ini itu terjadi pada usaha yang jualannya dengan sistem kredit. Nah, ini yang seperti saya alami di perusahaan saya yang dulu, Bapak Ibu. Kreditnya lebih besar daripada penjualan cash-nya. Itu juga kurang bagus terhadap cash flow ya. Nah, dalam situasi ini, saat ini cash is king. Cash adalah penyelamat usaha kita. Jadi, solusinya kalau misalnya usaha Bapak Ibu itu memberikan pembayaran secara kredit, maka persingkat masa kreditnya. Kalau bisa cash aja, kalau bisa. Kalau misalnya masa kreditnya itu tadi 60 hari atau 30 hari, kita persingkat deh. Karena situasi sulit ini itu uang cash adalah penyelamat usaha kita. Uang tunai itu menjadi penyelamat usaha kita saat ini. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya usaha kita tadi melayani kredit kan, melayani penjualan kredit ke customer. Yang tadinya kita memberi piutang itu 60 hari misalnya. Kita persingkat aja jadi 30 hari. Kalau bisa 2 minggu. Karena kalau Bapak Ibu memberi hutang kepada customer dengan masa bayar 60 hari, maka selama 60 hari itulah uang Bapak Ibu tertahan. Ya kan? Dengan kata lain, arus kas masuk itu tertahan 60 hari. Di sisi lain, kita harus bayar tuh yang namanya pengeluaran-pengeluaran setiap bulannya. Ya kan, seperti biaya operasional, biaya gaji karyawan, listrik, air. Kalau uang kita tertahan 60 hari di customer, bagaimana kita mau bayar biaya-biaya ini? Ya. Nah, jadi dari contoh singkat ini terlihat kan arus kas masuknya itu lebih kecil sedangkan uang keluarnya lebih besar. Nah, jadi bisnis itu bukan hanya mengelola usaha jadi untung Bapak Ibu, tapi juga kita harus buat usaha kita itu sustain atau bertahan gitu. Kalau hanya sekedar untung, tapi arus kasnya berantakan, akibatnya apa? Gaji karyawan tertunda, biaya sewa gedung tertunda, bayar listrik tertunda, dan banyak hal-hal lainnya yang berbahaya dan bisa menyebabkan kebangkrutan usaha kita. Jadi, terus amati cash flow kita ini dari waktu ke waktu agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Ingat, sekali lagi, cash is king ya. Jadi 4 tips ini yang perlu diperhatikan. Ayo Bapak Ibu kita baca sama-sama ya, agar hal ini selalu kita ingat nih, tips menjaga cash flow. Yang pertama apa Bapak Ibu? Pisahkan uang pribadi dan modal usaha. Ya, yang kedua, perlakukan diri Anda sebagai pegawai, gaji diri Anda. Ya. Yang ketiga, cadangkan kas darurat. Betul. Yang keempat, apa Bapak Ibu? Efisiensi biaya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan saya. Nah, jadi Bapak Ibu, selain kita menjaga cash flow, strategi perencanaan keuangan yang kedua yang mau saya sampaikan adalah buat laporan keuangan dengan baik. Kalau usaha kita mau bertumbuh, kita ini sebagai pemimpin harus dapat mengatur laporan keuangan. Selain mengatur staf dan lain-lainnya, kita juga harus dapat mengatur laporan keuangan kita dengan baik. Supaya apa? Agar bisnis kita itu bisa menghindari hal-hal yang merugikan operasional seperti itu. Nah, apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu saya buat simpel aja Bapak Ibu ya, artinya apa? Proses memisahkan pencatatan antara sumber dana yang masuk dan kemana dana itu dihabiskan. Bapak Ibu, kita baca sama-sama lagi ya. Apa laporan keuangan itu? Proses memisahkan pencatatan antara sumber dana yang masuk dan kemana dana itu dihabiskan. Betul, Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari laporan keuangan itu? Jadi, fungsi laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai penyedia informasi keuangan. Yang kedua, sebagai pengukur kinerja serta melihat perubahan posisi keuangan usaha kita. Nah, ini sangat bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, seperti kita pemimpin perusahaan, yang kedua investor, calon-calon investor, ya. Nah, kalau kita nggak punya laporan keuangan, bagaimana kita mau melihat perubahan kondisi keuangan kita? Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, bagi para pemakai laporan keuangan itu, mereka akan menggunakannya untuk apa? Untuk meramalkan, membandingkan,
dan menilai dampak keuangan yang timbul karena keputusan yang sudah diambil. Ya, pembukuan UMKM. Sebenarnya pembukuan UMKM itu sangat simpel untuk diterapkan ke dalam laporan keuangan. Namun, kalau hal simpel ini kita abaikan dari awal, akibatnya nanti kita akan terlambat menyadari kalau ada kecurangan. Nah, kita kan nggak tahu, Bapak Ibu. Staf kita itu salah, sengaja atau nggak sengaja kita nggak tahu. Ya, kalau mereka melakukan kecurangan, kita juga nggak tahu. Nah, agar kita menyadari hal tersebut, laporan keuangan ini sangat bermanfaat untuk kita miliki gitu. Nah, kalau data kita nggak lengkap, kita akan kesulitan menentukan kebijakan yang tepat gitu. Apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang harus kita ambil. Nah, selain itu, tanpa laporan keuangan, ya kita juga nggak tahu berapa besar pajak yang wajib kita setorkan ke pemerintah. Tanpa laporan keuangan, kita nggak akan tahu berapa banyak keuntungan atau kerugian yang usaha kita alami. Juga tanpa adanya laporan keuangan, kita nanti akan kesulitan memperoleh pinjaman dana dari pihak investor atau dari pendanaan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Atau juga kita kesulitan mendatangkan investor untuk mengembangkan usaha kita. Nah, jadi sebagai pemilik bisnis, ada 2 laporan keuangan di sini yang saya mau share ke Bapak Ibu semua. Ini basic aja. 2 laporan ini saya harap Bapak Ibu nanti paham cara membacanya bagaimana. Bagi yang sudah tahu, nanti bisa di sharing ke teman-teman lainnya. Yang pertama adalah laporan neraca, yang kedua adalah laporan laba rugi. Oke, kita masuk ke lebih detail ya Bapak Ibu ya. Ini saya buat simple aja. Apa sih laporan neraca itu? Ya, saya buat simple kata-katanya. Laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan sumber dananya dari mana dan dananya digunakan untuk apa. Nah, inilah laporan neraca. Laporan neraca ini menggambarkan sehat atau tidaknya usaha kita. Ini bagian penting bagi investor, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari sini nanti investor mengetahui sehat atau tidaknya usaha kita. Ya. Jadi di bagian neraca ini dibagi 2 komponen, ada aktiva, ada pasiva. Aktiva isinya itu aset atau harta kita, pasiva isinya hutang dan modal. Sesimpel itu aja. Jadi sumber dana dari mana? Isinya hutang dan modal. Ya, aktiva tadi isinya penggunaan dananya kemana? Gitu. Ya. Jadi sederhananya kalau saya kasih contoh kasus saja deh Bapak Ibu. Contohnya di sini saya punya uang 10 juta, saya mau buka toko fashion muslimah misalnya seperti namanya ini ya. Nah, bagaimana cara menyusun laporan neracanya? Nah, jadi 10 juta ini saya masukkan ke dalam kolom pasiva sebagai modal. Ya. Nah, setelah saya hitung-hitung ternyata saya perlu tambahan modal nih. Saya kekurangan modal 5 juta. Misalnya Pak Sani meminjamin saya uang 5 juta. Saya masukin nih hutang 5 juta. Kan sumber dana ya Bapak Ibu ya. Sumber dana saya itu modalnya 10 juta dan hutang saya 5 juta. Jadi sumber dana saya totalnya 15 juta. Nah, terus dana ini saya gunakan untuk apa nih 15 jutanya? Tadi kembali lagi konsepnya. Dananya untuk apa? Ya. Lalu kemudian saya gunakan 10 juta belikan persediaan seperti beli tunik, gamis, jilbab, rok, setrok dan lain-lainnya lah seperti itu ya. Bapak Ibu, ibu-ibu pasti tahu lah itu barang-barang fashion muslimah. Dan yang kedua, saya siapkan cadangan kas di toko saya 1 juta misalnya untuk pengembalian. Misalnya ada orang yang customer yang belanjanya pakai uang besar, terus pengembaliannya bisa saya gunakan untuk ini, ya kan dari sini. Terus 500.000 saya belikan perlengkapan tulis, alat tulis, plastik pembungkus dan lain-lainnya. Lalu 3,5 juta saya belikan peralatan seperti beli patung, etalase dan lain-lainnya. Nah, setelah saya total, nilai aktiva dan pasiva saya kan sama besarnya nih. 15 juta, 15 juta. Jadi kembali ke konsep awalnya tadi, bagaimana dari mana sumber dana itu didapat dan penggunaannya dihabiskan untuk apa. Nah, jadi dari contoh sederhana ini, simple banget kan ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu dapat memahami atau sudah memahami bagaimana neraca itu disusun. Ya, walaupun di perusahaan besar itu memang agak lebih kompleks, tetapi secara garis besar nih,
neraca itu ya seperti ini. Dari mana sumber dananya dan dananya digunakan untuk apa. Ya, boleh kita ulang Bapak Ibu, ikutin saya ya. Neraca itu bagiannya adalah dari mana sumber dananya dan dananya digunakan untuk apa. Ya, itulah neraca. Nah, selanjutnya laporan keuangan, salah satu dari laporan keuangan yang perlu Bapak Ibu pahami adalah yang kedua, laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba rugi itu apa sih? Laporan yang menyatakan berapa keuntungan kita atau kerugian kita dalam satu bulan tersebut. Nah, komponennya apa saja yang ada dalam laporan laba rugi? Cuma 3. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga adalah biaya-biaya. Nah, kalau ini usaha dagang Bapak Ibu. Kalau usaha kita jasa, itu bagaimana? Sama, tetapi di usaha jasa kita kan nggak membeli barang. Nggak ada HPP ini, harga pokok penjualan. Jadi kalau usaha jasa cuma ada penjualan dan biaya operasional. Seperti itu aja, simpelnya seperti ini. Jadi berapa penjualan kita dikurangi dengan harga pokok penjualan kita berapa, dapatlah laba atau rugi kotor, dikurangi biaya-biaya operasional, dapatlah laba atau rugi bersih. Seperti ini. Supaya Bapak Ibu lebih jelas, saya kasihkan contoh aja ya. Nah, contoh, saya beli dari konveksi 100 lembar jilbab senilai 2 juta. Maka HPP saya per satu jilbab itu kan 20.000. Nah, maka saya dapat tuh nilai HPP saya 20.000 per lembar jilbabnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya biaya operasional. Contoh dari biaya operasional itu seperti apa? Nah, maka Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, biaya operasional ini harus benar-benar kita tadi kembali ke cost efisiensi. Biaya operasional ini benar-benar harus kita perhatikan. Kalau nggak penting-penting amat, jangan keluarkan deh duitnya. Seperti itu. Apalagi kondisi sekarang ini, supaya arus kas kita tuh tetap bagus gitu. Nah, tadi kan ada laporan neraca, sekarang ada laporan laba rugi. Lalu bagaimana cara kerja keduanya? Cara kerja laporan neraca dan laba rugi ini akan saya gambarkan seperti ini ya. Kalau kita kaitkan keduanya, maka dapat digambarkan di posisi modal ini. Saya lihat ya di sini. Nah, mana tadi dia? Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Sebelum ke sana saya kasih gambaran aja di contoh ya. Bagaimana laporan laba rugi ini dibuat ya. Contohnya, misalnya saya melakukan penjualan selama sebulan itu 22 juta. Terus harga pokok penjualan tadi barang-barang yang saya beli itu nilainya 14 juta. Maka laba atau rugi kotor saya kan 8 juta tuh. Nah, biaya-biaya operasional saya, biaya penjualan saya misalnya 500.000, biaya administrasi dan umum itu misalnya bisa seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik air, sewa dan lain-lainnya itu 2,5 juta. Maka 8 juta saya kurangin 3 juta dapatlah 5 juta rupiah. Nah, di sini sudah jelas terlihat kan berapa laba saya dapatkan dalam bulan ini, yaitu 5 juta. Tapi kalau misalnya nih, penjualan saya 22 juta, terus biaya operasional saya itu lebih tinggi, dan HPP lebih tinggi daripada penjualan saya, maka nilai saya di sini jadi negatif atau minus ya. Dan maka dari itulah yang dinamakan kerugian dari usaha kita. Nah, jadi Bapak Ibu, apa korelasi dari kedua ini? Bagaimana cara melihatnya? Sebagai contoh aja, saya masukkan di sini laporan laba rugi yang tadi dan neraca saya gabungkan nih. Nah, penjualan saya kan tadi kita sudah lihat nih, keuntungan saya 5 juta. Nah, karena keuntungan saya 5 juta ini, saya nggak pakai-pakai uangnya, ada cash di tangan, saya masukkan di laporan neraca sebagai laba ditahan 5 juta. Maka, yang tadinya awalnya itu di dalam neraca saya, total neraca saya 15 juta, karena saya tahan uangnya sekarang menjadi 20 juta. Gampang ya Bapak Ibu ya? Korelasi keduanya antara laporan laba rugi dan neraca itu sesimpel inilah konsepnya. Ya, jadi saya harap
Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi pertanyaan Bapak Ibu ya, dicatat aja dulu kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, jadi sesimpel inilah konsep dari laporan laba rugi dan neraca itu, ya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, apa saja konsep atau komponen yang ada dalam laporan neraca itu? Harta, hutang, dan modal. Kalau dalam laporan laba rugi ada apa? Pendapatan dan biaya-biaya. Jadi sesimpel ini saja Bapak Ibu. Jadi akuntansi jangan dianggap sebagai sesuatu yang sulit, membingungkan, simple banget kalau kita tahu konsepnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah memiliki laporan keuangan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita analisa itu. Kita analisa laporan keuangan tersebut. Untuk apa? Untuk kita dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan, juga mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan usaha kita. Nah, apa sih analisa laporan keuangan itu? Analisa laporan keuangan itu simple banget Bapak Ibu. Analisa laporan keuangan adalah proses mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan di masa lalu dan sampai sekarang. Apa yang sudah kita capai di masa lalu dan sekarang. Seperti ini aja konsepnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, apa sih analisa laporan keuangan itu? Adalah proses mengevaluasi dan memprediksi ya pencapaian kita masa lalu dan sekarang. Jadi ada beberapa manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan usaha kita dalam satu periode tertentu, baik itu harta, kewajiban, modal, maupun hasil yang sudah kita capai untuk beberapa periode. Yang kedua adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan usaha kita. Ya, yang ketiga adalah untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya. Yang keempat adalah untuk mengetahui kinerja manajemen. Yang kelima sebagai pembanding perusahaan sejenis tentang hasil yang sudah mereka capai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, di sini saya kasih contoh ya, contoh analisa pengeluaran. Jadi ini terjadi perusahaan saya, Bapak Ibu. Ini berkaitan, contoh ini berkaitan dengan online marketing ya, via Facebook Ads. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tuh iklan Facebook ya, seperti itu. Jadi di mana di perusahaan tempat saya kerja sekarang itu saya mau menekan nih cost atau biaya di bulan Juli 2020 supaya lebih efisien dibanding biaya-biaya sebelumnya. Setelah saya analisa Bapak Ibu, pengeluaran yang sudah terjadi, ketemulah tuh cost yang tertinggi di bulan sebelumnya. Bulan Mei misalnya seperti itu ya, itu lebih besar daripada bulan lainnya. Jadi setelah saya melihat data rincian yang ada ini, ternyata kami membayar biaya iklan Facebook itu melebihi budget yang sudah ditentukan. Nah, setelah saya telusuri lagi lebih dalam, ternyata staf marketing saya itu salah membuat konsep, salah membidik target market gitu. Jadi dia mengiklankan produk itu bukan, jadi produk yang kita tuju adalah, produk yang kita jual adalah produk khusus wanita. Tetapi, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Seharusnya dia itu memilih target market wanita, karena produknya kan khusus wanita. Nah, kalau di Facebook Ads itu, kalau mengiklankan seperti ini itu, baiknya itu kita memilih target umur itu 28-40 tahun. Nah, terus juga pilih kota-kota tertentu, misalnya di negara ini saja gitu ya, atau di Dubai saja, dan Abu Dhabi misalnya yang terdekat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia dia memilih target market semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sedangkan produk kita hanya untuk perempuan gitu. Tapi dia pilih target market laki-laki dan perempuan. Terus semua umur, dari anak-anak sampai orang tua. Sedangkan konsepnya, umur 28-40 tahun itu adalah umur yang dewasa untuk mengambil keputusan dan langsung membeli, dan mereka punya penghasilan. Jadi kita memang punya konsep target umur berapa ini yang bisa langsung beli produk kita. Dan kesalahan ketiga yang dilakukan adalah dia memilih seluruh audiens di negara ini. Terlalu besar kan konsepnya. Nah, jadi karena inilah cost marketing kita jadi membengkak di Facebook Ads. Seperti itu. Jadi solusinya, saya laporkan itu ke Director of Marketing tadi, agar saya berikan solusi agar staf marketing tersebut untuk lebih dalam lagi belajar Facebook marketing gitu. Supaya apa? Supaya bisa menghindari kesalahan yang sama atau kerugian di masa mendatang.
Nah, bukan hanya untuk masa depan kan, tapi sekarang ini pun kita sudah menekan cost tersebut. Nah, dengan contoh analisa sederhana ini, kita dapat menekan cost lebih baik lagi agar mendatangkan keuntungan yang lebih baik lagi untuk kemajuan usaha. Nah, seperti itu. Nah, selain kita menganalisa pengeluaran, kita juga bisa menganalisa pendapatan. Ya, kita bisa analisa kenapa pendapatan kita menurun. Itu bisa terjadi karena mungkin kurang promosi, kurang interaksi dengan customer, pelayanan yang kurang baik, bisa jadi karena produk kurang lengkap, ketersediaan produknya Senin Kemis misalnya gitu ya. Nah, contoh misalnya pendapatan bulan Mei 2020 ini lebih rendah dibandingkan bulan Mei 2019. Nah, mungkin bisa aja ini karena tim sales saya itu nggak mengikuti SOP jualan yang sudah ditentukan gitu, yang sudah ditetapkan. Atau mungkin juga bisa karena tim sales saya itu terlalu sibuk mencari customer baru, sedangkan customer yang lama itu kan harus di-upsell, harus di-cross-sell, harus dijualin lagi, tawarkan produk-produk lainnya agar meningkatkan omset kita. Nah, situasi ini kan yang bisa membuat kita loss gitu ya. Nah, bisa jadi solusi lainnya, jadi dengan adanya SOP atau sistemasi yang kita miliki di usaha kita itu, kita bisa meningkatkan omset gitu. Itu sih menurut saya ya. Nah, jadi contoh lain dari analisa pendapatan itu kita juga dapat apa ya gunanya? Kita dapat mengidentifikasi produk mana yang laku dan produk mana yang kurang laku gitu. Misalnya produk A laku, ini bagaimana caranya kita mempertahankannya, dan produk B kurang laku, bagaimana cara kita menggenjotnya. Apakah produk B yang kurang laku ini mau di stop atau mau diteruskan dengan cara inovasi atau bagaimana? Nah, ini juga bisa kita dapatkan dari kita menganalisa pendapatan kita. Nah, sederhananya Bapak Ibu, di era new normal ini, kita perlu banyak analisa pengeluaran dan pendapatan. Kalau kita nggak dapat untung banyak, setidak-tidaknya nih, ya kita punya balik modal lah, kita dapat balik modal lah. Kita analisa lah berapa barang atau produk kita yang pantas untuk dijual, seharganya sederhananya itu kita jual harga modal sajalah. Seperti itulah untuk menganalisanya. Nah, jadi selain 3 strategi perencanaan keuangan di atas itu, yang pertama arus kas, laporan keuangan, dan menganalisa. Strategi yang keempat yang saya mau share adalah investasi. Make your money grow. Buat uang kita itu bertumbuh. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini bisnisnya surplus atau ada lebih uangnya, saatnya investasikan ke usaha yang menghasilkan cash flow baru. Jadi uang, invest uang. Jangan uang terus dikonsumsi gitu. Ini berbahaya buat kita. Jadi uang, invest uang. Cari bisnis-bisnis yang menghasilkan cash flow baru gitu. Ya. Nah, seperti yang dikatakan Pak Tung Desemwaringin ini, kaya itu sebenarnya bukan uang cash-nya yang banyak, tetapi cash flow-nya yang banyak. Artinya apa? Yang menghasilkan bisnis-bisnis baru itu yang banyak. Nah, kata Pak Tung sendiri, cash is the king kan? Cash adalah solusi. Itu benar saat di awal-awal. Ya, tapi kalau kita keep uang cash kita aja itu bahaya juga Bapak Ibu, karena nanti ada inflasi. Karena itu kita perlu menginvestasikan uang kita di bisnis-bisnis yang baru. Ya, supaya juga apa? Supaya kita nantinya itu nggak mengkonsumsi uang lebih tadi. Itu bahaya. Karena kita ini kan manusia gampang tergoda gitu. Kalau kita pegang uang banyak, pengen ganti mobil lah, pengen jalan-jalan ke luar negeri lah, pengen renovasi rumah lah, yang nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha kita. Nah, itu bahaya. Ini yang buat cash flow kita jadi hancur nantinya. Nah, jadi saran saya, cash flow dana lebih ini investasikan ke hal-hal yang bisa menghadirkan cash flow baru. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa kita harus invest ke usaha baru? Seandainya nih usaha utama kita stuck atau stagnan, nggak bisa berkembang, jadi ada usaha lain yang membackup kebutuhan atau keuangan kita. Nah, inilah salah satu cara agar kita itu bertahan di era new normal ini. Dan juga ingat, jangan salah investasi. Contoh, beli persediaan, belinya murah tapi jualnya lama. Mungkin setahun atau 2 tahun baru habis. Nah, kalau setahun atau 2 tahun ini habis, terus dananya kita dapat pinjaman dari bank, kita kan harus bayar bunga. Itu kan bahaya juga buat usaha kita, ya kan, bagi cash flow kita.
Nah, sederhananya dalam jangka pendek ini, uang tunai itu adalah jawaban, uang tunai itu adalah solusi, tapi untuk jangka panjang, nilai uang akan turun karena itu harus dibelanjakan ke usaha-usaha yang menghasilkan cash flow baru ya Bapak Ibu ya, bukan membelanjakannya ke hal yang konsumtif. Ya, ingat sekali lagi apa yang dikatakan Pak Tung Desemaringin ini, kaya itu sebenarnya bukan uang cash-nya yang banyak, tapi cash flow-nya yang banyak. Nah, selain ini, kita juga bisa investasikan uang kita itu ke emas. Ya, menurut Pak Tung Desemaringin, minimal 7,5% kita investasikan ke emas. Ini untuk menjaga nilai uang kita. Nah, selain kita menginvestasikan uang kita ke cash flow yang baru, investasikan ke emas, kita juga perlu menginvestasikan uang kita itu ke diri kita. Investasi layer ke atas namanya. Artinya investasi keilmuan. Investasikan ke ilmu-ilmu yang penting, yang relevan dengan pertumbuhan bisnis Bapak Ibu saat ini. Pelajari bisnis-bisnis baru, pelajari ilmu-ilmu baru yang relevan dengan situasi new normal ini. Belajar dari orang-orang yang kita ingin menjadi. Misal kita ikut seminar seperti saat ini, ya kan? Kita baca buku atau belajar dari YouTube. Nah, seperti yang diadakan Bank Indonesia ini kan bagus banget ya Bapak Ibu ya. Rabu kemarin kita belajar tips dan trik UMKM hadapi new normal. Hari ini kita belajar strategi perencanaan keuangan. Nanti hari Rabu depan kita belajar sertifikasi halal. Lalu ada lagi akses pembiayaan dan tips dan trik optimalkan market dengan layanan pengiriman barang lokal dan nasional. Nah, ini kan bagus banget kan. Kalau kita ikutin hal-hal yang seperti ini, baik yang berbayar ataupun tidak, secara nggak langsung kita menginvestasikan keilmuan di dalam diri kita untuk mengupgrade diri kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang kita bisa investasikan. Dana surplus kita investasikan ke cash flow baru, investasikan ke emas, dan investasikan juga ke diri kita, ke keilmuan. Setidaknya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita hampir berada di penghujung materi. Sebelum kita masuk ke praktek atau simulasi atau input data pada laporan keuangan, mari kita ulang bersama-sama apa saja yang sudah saya share hari ini. Ibarat puzzle itu, dari penjelasan awal sampai akhirnya itu kita sempurnakan puzzle-nya ya. Strategi perencanaan keuangan UMKM. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Strategi pertamanya apa tadi? Jaga arus kas. Nah, arus kas. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pisahkan uang pribadi dan modal usaha. Perlakukan diri kita itu sebagai pegawai. Lalu cadangkan arus kas. Cadangkan arus kas dari efisiensi biaya. Itu strategi yang pertama. Strategi kedua apa Bapak Ibu? Buat laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan. Ya, apa laporan keuangannya? Laporan neraca dan laporan laba rugi. Ya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kita analisa laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan. Ya, apa yang perlu kita analisa? Nanti kita analisa pembelian, kita analisa penjualan, dan analisa pengeluaran dan pendapatan. Betul. Yang keempat, apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan? Investasi. Ya, investasi seperti apa Bapak Ibu? Yang menghasilkan cash flow baru, investasikan ke emas dan keilmuan baru. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berinteraksi dengan saya. Sebelum kita masuk ke simulasi atau input data, silahkan siapkan alat tulisnya. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan. Setelah ini kita akan masuk sesi tanya-jawab ya. Oke, ya, saya sekarang buka. Mengingatkan ya. Pak Hadi, waktu kita tinggal kurang lebih 30 menit ke depan sebelum masuk ke sesi tanya-jawab. Diskusi tanya-jawab. Oh, baik, baik Pak Sani. Persingkat gitu. Ya. Pak baik. Andi kembali. Baik Pak Sani, terima kasih. Jadi kurang lebih 30 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu, di sini inilah laporan keuangan yang saya buat. Sangat simpel banget. Jadi di sini yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu semua adalah nantinya di sini ada laporan neraca dan laba rugi, ada analisanya seperti apa. Dan ini summary, ini tambahan bonus lah untuk mempersingkatnya semuanya. Jadi kalau sebagai contoh tadi usaha kita yang kita buat adalah toko fashion muslimah ya. Pak, sebagai contoh di worksheet pembelian
persediaan barang dagangan ya, bulan Mei tahun 2020. Sekali lagi Bapak Ibu, ini data bukan data sebenarnya ya. Ini data saya input berdasarkan keinginan saya saja gitu ya. Saya hanya mensimulasikan bagaimana cara kerjanya ke Bapak Ibu semua. Baik, sebagai contoh tanggal 1 saya membeli gamis dari supplier Raihana di Jakarta. Saya beli 30 pieces, harga per piecesnya 90.000. Saya bayar dengan rekening Mandiri. Nah, jadi totalnya 2.700.000. Tanggal 1 saya beli lagi jilbab Vina konveksi. Saya isi datanya nih ke dalam laporan pembelian ini. Dan semua dari laporan pembelian ini seterusnya sampai akhir tanggal misalnya tanggal 31 Mei saya isi datanya dan semua data ini akan terisi ke dalam laporan neraca. Nah, di dalam laporan neraca nanti masuknya ke dalam persediaan barang dagangan. Masuknya ke sini Bapak Ibu. Jadi dari pembelian itu akan otomatis masuk ke dalam neraca. Jadi yang perlu kita isi adalah hanya pembelian persediaan barang dagangan. Lalu kita ke penjualan. Nah, misalnya tanggal 1 ini saya jual tunik kepada customer saya namanya Intan. Ya kan? 1 pieces harga HPP saya 180.000, harga jualnya 290.000. Karena Intan ini adalah repeat customer, jadi saya berikan diskon 30.000 misalnya gitu ya, dibayar pakai cash. Nah, kalau pembayarannya tinggal pilih aja nih, mau cash, pakai bank, atau dia hutang, tinggal dipilih dari sini. Kalau misalnya bank, tinggal pilih bank, seperti itu. Misalnya Intan ini bayar pakai cash. Terus selanjutnya sampai ke bawah, sampai tanggal 31, saya isi datanya di sini, semua data penjualan saya, nanti semua data penjualan ini masuknya ke laba rugi. Ya kan, masuk ke penjualan sini. Nah, setelah itu saya catat juga nih biaya-biaya personal apa saja yang terjadi. Misalnya biaya pengiriman dari Jakarta ke tempat saya misalnya gitu. Saya bayarnya pakai cash 150.000. Ini saya catat nih, ada yang bayar hutang. Nah, saya terima uangnya cash, ya kan? Nah, berarti hutang dia berkurang 100.000 misalnya, seperti itu. Ini semuanya akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, itu sekedar singkat saja Bapak Ibu ya. Saya bukan mau fokus ke sini, tapi ini hanya gambaran saja. Saya mau fokusnya ke 3 hal ini. Laporan neraca, laba rugi, dan analisis. Karena itulah tema kita hari ini. Baik Bapak Ibu, neraca. Nah, isi neraca tadi kan konsepnya ada uang masuk, dari mana sumber dananya, dan kemana dana itu dihabiskan. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Sumber dananya dari modal pemilik, atau dari laba bertambahnya laba saya, itu sumber dana. Dan kemana dana itu dihabiskan? Ke sini dana itu dihabiskan. Ada persediaan, ada membayar sewa, ada membayar asuransi, membeli perlengkapan, atau membeli aset, membeli mesin, kendaraan, dan lain-lainnya. Seperti ini. Nah, lalu di sini ada 3 kolom Bapak Ibu, awal, berjalan, dan akhir. Apa sih artinya? Awal itu artinya adalah akumulasi saldo awal dari 1 Januari hingga bulan kemarin. Akhir bulan kemarin, tanggal 30 Mei. Nah, inilah saldo kas saya dari tanggal 1 Januari sampai 30 April. Berjalan apa artinya? Berjalan adalah saldo saya dari tanggal 1 Mei, bulan ini karena periodenya Mei, sampai 31 Mei. Akhir adalah total saldo awal ditambah saldo akhir. Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di neraca ini, kita bisa lihat nih total kas saya berapa sekarang ini. Kalau di buku saya 44 juta, berarti di kas saya itu uang sebenarnya, uang cashnya itu ada 44 juta. Nah, dari sini kan kita bisa lihat Bapak Ibu, cash flow kita. Cash flow kita ini sehat atau enggak kan kita bisa lihat dari sini. Sederhana banget kan? Berapa total piutang kita atau total hutang orang ke kita itu bisa juga kelihatan dari sini. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan dicatat, nanti bisa ditanyakan setelah ini. Nah, setelah itu juga, selain itu ada di kolom pasifa ada utang dagang. Utang dagang kita ada berapa, utang gaji kita karyawan ada berapa, semua bisa dilihat dari sini. Nah, itu tentang neraca Bapak Ibu. Kalau laba rugi, apa yang bisa kita lihat di laba rugi? Penjualan kita ada berapa, HPP kita ada berapa, dan biaya-biaya kita ada berapa. Nah, seperti itu. Nanti untuk mendapatkan laba atau rugi kita bisa lihat di total akhir ini. Ya, kalau usaha kita kena pajak, nanti kita keluarkan pajaknya masuk di kolom sini. Seperti itu. Nah, jadi
Untuk mempersingkat neraca dan laba rugi buat kita sebagai pengusaha nih, saya buat laporan seperti ini Bapak Ibu. Ya, penjualan kita ada berapa, biaya operasional ada berapa, yang kita keluarkan pajak ada berapa, laporan laba atau rugi kita ada berapa, kotornya berapa, bersihnya berapa, terus total cash kita ada berapa, dan hutang kita berapa, piutang kita berapa. Ini kan simple banget ya Bapak Ibu kalau laporan seperti ini kita baca atau kita terapkan dalam usaha kita. Nah, baik, simple ini aja penjelasan dari dari contoh saya ini. Oke, kita masuk ke analisis. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tambahan. Seperti apa kita menganalisa pembelian, seperti apa nanti kita menganalisa penjualan, dan seperti apa kita menganalisa pengeluaran kita, itu semuanya kita bisa lihat dari sini nantinya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, dari analisis, kita ke analisis pembelian dulu ya. Kalau kita lihat dari sini, pembelian saya dari Bunda Konveksi di Bandung ini, selama bulan Mei, itu 640 pieces. Artinya, dibanding dengan supplier-supplier lainnya, saya order terbanyak ke dia kan? Bukannya begitu kan? Nah, dengan begini, dengan saya menganalisis pembelian saya ini, saya bisa telepon nih ke Bunda Konveksi ini. Misalnya saya telepon, halo Bunda, saya Handi dari toko Fashion Muslimah. Saya ceritakan nih kejadian-kejadian sekarang ini, ya kan? Nah, saya jelaskan nih Bunda, kan orderan saya ini kan banyak dari Bunda gitu ya. Nah, selama ini kan saya belinya cash aja. Boleh nggak saya itu dikasih kredit Bunda? Supaya cash saya ini tetap bagus gitu. Saya mau menjaga cash flow saya ini, tolong dikasih keringanan kredit, misalnya 60 hari kah, atau 30 hari gitu. Dengan analisis pembelian ini kan kita bisa melakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kelihatan nih, dari mana pembelian kita tertinggi, dari yang tertinggi hingga terendah. Jadi dari 5 supplier ini, saya bisa hubungin mereka. Ya kan? Untuk apa? Untuk menekan biaya Bapak Ibu. Untuk menjaga cash flow kita. Ya kan? Nah, dengan begini saya bisa atur cash flow saya itu dengan baik lagi. Nah, biaya itu harus diotak-atik Bapak Ibu. Yang pertama HPP. Ini kan HPP, harga pokok penjualan. Saya beli dari Bunda ini kan harga pokok penjualan. Yang kedua, biasanya itu biaya-biaya lainnya, seperti gaji dan lain-lainnya baru kita otak-atik. Nah, kita harus memeriksa nih seberapa banyak pengeluaran dan evaluasi nih pengeluaran kita kemana aja itu. Nah, seberapa penting pengeluaran itu kita keluarkan. Apakah sebanding dengan pendapatan kita? Nah, seperti itu. Jadi, analisa pengeluaran ini atau pembelian ini kita akan sangat membantu kita itu untuk merencanakan pembelian berikutnya. Ini fungsi dari analisa pembelian. Lalu analisa penjualan, Bapak Ibu. Dari data semua ini, semua akan masuk ke sini. Ya, analisis penjualan ini. Nah, jadi dari analisis penjualan ini, kalau kita lihat Bunga, customer saya ini namanya Bunga, selama bulan Mei dia beli 18 pieces. Dia belanja ke toko saya 5.700.000. Kan omset yang besar tuh buat saya dari satu orang. Lalu yang kedua, top spender saya adalah Tiwi, diikuti Tiara dan lain-lainnya. Nah, apa guna dari analisa penjualan ini? Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan atau kita bisa ngambil kita bisa berikan treatment khusus nih kepada mereka. Gitu. Misalnya kita berikan bonus, kita berikan diskon kepada Bunga, kepada customer ini gitu ya. Supaya mereka tetap mau belanja ke toko kita, ke usaha kita gitu. Nah, juga kita bisa lihat nih, customer mana sih belanjanya yang paling sedikit. Ini paling bawah nih. Nah, kita juga bisa analisa dari sini, kenapa dia belanja cuma satu. Gitu. Mungkin aja, bisa jadi dari staff kita yang mungkin salah, tidak mengikuti prosedur, misalnya kayak gitu. Atau tidak melakukan upselling, tidak menawarkan lagi ke customer kita. Misalnya dia beli baju, staff kita cuma jualin baju doang. Nggak nawarin celana, nggak nawarin jilbab, nggak nawarin aksesoris dan lain-lainnya. Bisa jadi seperti itu kan kemungkinannya. Nah, lalu analisis pengeluaran. Nah, dari analisis pengeluaran ini Bapak Ibu, kita bisa lihat nih pengeluaran mana yang terbesar. Ya, misal biaya gaji itu wajar karena kan kita bayar gaji ke karyawan misalnya. Nah, biaya asuransi dan jam sostek
sebesar ini yang keluar. Nah, bisa juga kita lihat nih, biaya iklan dan promosi. Loh, kok bisa sebesar ini? Kita bisa bandingkan dengan bulan-bulan lainnya gitu. Nah, biaya listrik, air, telepon gitu. Kita bisa lihat dari sini. Jadi, analisis ini saya buat untuk memudahkan kita cepat menganalisa mengidentifikasi dari mana sih biaya yang bengkak itu timbul. Seperti yang saya contohkan tadi kan di awal, biaya marketing saya membengkak gara-gara kesalahan staf saya misalnya. Nah, itu kan bisa datanya saya temukan dari sini, dari analisis pengeluaran. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi cukup ya dari saya untuk materi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan dari strategi perencanaan keuangan ini dan juga dari simulasi ini, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Saya kembalikan ke Pak Sani. Baik, terima kasih Pak Handi, Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UKM, baik di Balikpapan maupun dimanapun Anda berada. Menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Jadi ada poin penting, 4 poin besar penting yang bisa coba kita simpulkan di jeda waktu kita ini menuju sesi diskusi tanya jawab. Yang paling pertama memang kita harus mampu menjaga arus kas. Disampaikan tadi Pak Handi, pisahkan uang pribadi dan modal usaha, perlakukan diri sebagai pegawai, cadangkan arus kas dan efisiensi biaya. Kita harus mencoba membuat pola pelaporan keuangan yang tepat gitu. Mengamati laporan neraca dan membuat laporan laba rugi. Yang ketiga, analisa laporan keuangan. Bagaimana kita harus mencoba mengkaji lebih dalam terkait analisa pembelian dan penjualan, pengeluaran dan pendapatan. Yang poin terakhir adalah bagaimana kita bisa memilah-milih investasi yang tentunya menghasilkan cash flow baru atau keilmuan baru bagi usaha kita untuk mengembangkan usaha kita. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UKM dimanapun berada, banyak sekali sudah ini pertanyaan dari chat. Cuman saya ingin mencoba untuk memberikan kesempatan 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu rekan-rekan melalui pertanyaan live dulu. Silakan Bapak Ibu langsung aja acungkan tangannya atau menggunakan emoticon raise hand virtual begitu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk bertanya live langsung dengan Pak Handi. Kami persilakan. Dari Batik Saho, Pak. Dari Batik Saho. Perkenalkan Pak, nama Bapak, industri UKM-nya bergerak di bidang apa dan domisili di mana? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya. Nama saya Oki Hendro Julianto dari Batik Saho di Balikpapan. Oh, Balikpapan Pak ya. Silakan Pak, Iya. singkat. Ya, singkat aja. Tadi disebutkan bahwasanya ketika pembelian bahan baku, maka karena kita pengambilan banyak, kita bisa invoice atau minta kredit ke supplier kita. Nah, yang saya tanyakan, fungsi dari invoice itu apa Pak ya? Karena kan di akhir neraca nanti atau di akhir bulan atau kita invoice 1 bulan, itu tetap kita keluarkan uangnya juga gitu untuk membayarnya. Ya, seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Langsung Pak Handi Pratama, silakan untuk kita jawab. Ya, baik. Kalau boleh saya share screen lagi ya. Saya masukin ke Excel saya tadi. Ya, baik. Maaf, tadi dengan Bapak siapa? Dengan Pak Oki. Oki. Pak Oki. Oh, maaf Pak Oki. Batik Saho. Ya. Domisili Ya. di Balikpapan. Baik Pak Oki, tadi kan pertanyaannya tadi tentang invoice ya, terus apa dampaknya ke neraca kita kalau kita cuma minta 30 hari. Jadi di sini Pak Oki, memang kita perlu melakukan analisis pembelian dan kita perlu negosiasi dengan supplier kita. Jadi kalau misalnya kita belanja ini, kita membeli kebutuhan atau persediaan barang dengan cash, ibaratnya saya beli sekarang cash 10 juta hari ini. Tapi untuk menjaga cash saya sampai 30 hari ke depan, saya perlu cadangan cash yang lainnya gitu Pak Oki. Jadi bagaimana saya mengatur cash saya supaya cash saya ini tetap bisa bertahan sampai 30 hari ke depan, ya
itu saya bisa minta invoice atau minta penangguhan pembayaran gitu misalnya 30 hari atau 60 hari. Memang benar kata Pak Oki tadi, kalau cuma 30 hari itu nggak akan berdampak banyak. Tetapi perlu diketahui, selama 30 hari itu kalau kita masih menyimpan tadi pembelian yang 10 juta, uang kita 10 juta, selama 30 hari ke depan kita masih bisa pegang 10 jutanya, Pak. Gimana ya? Ya. Jadi kita masih bisa meningkatkan omset kita. Kita bisa membeli, kita masih bisa memutar uang kita selama 30 hari sebelum kita membayarkan ke supplier kita. Yang nantinya itu akan berdampak ke sini nantinya ya, maaf, ke penjualan kita. Misalnya 10 juta tadi itu saya langsung bayar cash ke supplier saya. Artinya apa? Saya kekurangan cash 10 juta dari tanggal 1 sampai 30. Kalau saya misalnya saya bayar ke supplier setelah 30 hari, maka 10 juta ini masih saya bisa putar, Pak, sampai 30 hari ke depan. Itu gunanya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak Oki. Oke, Baik. baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Oki dari Batik Saho, domisili di Balikpapan. Salah satu penggiat UMKM kita juga yang sudah sustain di dunia industri kria tentunya. Kita buka lagi pertanyaan masih lewat sesi live ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya. Dengan siapa? Langsung angkat tangan. Saya belum melihatnya ini. Ya, dengan Mbak Enda Hapsari. Silakan Mbak Enda Hapsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya. Saya Enda, ownernya CB Food. Ya, Jadi kalau di CB Food kan kita, saya sih kalau nyebutnya itu ada 4 lini bisnis. Itu yang pertama cafe, frozen food, catering, dan oleh-oleh. Nah, apakah saya harus membuat laporan keuangan masing-masing lini atau hanya satu laporan keuangan saja? Kemudian yang kedua, biasanya saya tuh agak bingung untuk pencatatan di persediaan barang, karena barang itu memang dipakai untuk semua lini bisnis itu. Jadi memang saling keterkaitan. Nah, jadi agak bingung sih untuk melakukan pencatatan mengenai bahan bakunya. Gitu aja. Terima kasih. Baik, Pak Andi, pertanyaannya menarik. Ya. Langsung bisa dijawab. Ya, Bu Enda Hapsari dari CB Food ya. Ini memang bagus banget ya. Udah punya 4 lini bisnis. Wah, keren banget tuh. Saya juga pingin kayak gitu. Memang khususnya dalam kuliner ya. Kalau pertanyaan pertama tadi, apakah harus memisahkan di antara keempatnya? Menurut saya iya. Kenapa? Karena untuk memudahkan penganalisaannya tadi. Pengeluaran kita dari mana, pengeluaran kita kemana aja ya kan? Pembelanjaan kita dari mana aja. Untuk memanage persediaan juga. Itu harus dipisah, Bu. 4-empatnya. Seperti itu. Terus yang tadi untuk melihat persediaan ya, untuk memanage persediaan. Nah, persediaan ini kalau umumnya kalau kuliner ini kan rentan ya Bu, rentan terhadap spoil atau basi. Nah, jadi memang ada SOP-SOP khusus itu yang harus kita terapkan. Ada orang khusus yang harus menjaga stok kita tadi untuk mengecek kadaluarsanya. Nah, barang-barang yang mau kadaluarsa ini bisa kita bisa pakai untuk entah itu kita jual lagi dengan harga yang lebih murah atau bisa kita kasih untuk makan karyawan, misalnya seperti itu, untuk menjaga persediaan. Nah, untuk Ibu, untuk usaha kuliner, di sini saya ada satu konsep bagaimana cara menghitung cost atau resipi ya, namanya resipi, untuk menghitung berapa biaya cost per menu. Jadi kita bisa menentukan harga jual kita berapa dan bisa melihat dari sini gross profit-nya, keuntungan kotornya. Slide saya bisa dilihat ya Bu Indah? Bisa. Jelas, sangat Bisa jelas. ya? Oke. Ya. Nah, ini contoh aja Bu. Ini yang saya terapkan ke dalam perusahaan tempat saya bekerja. Ini contoh aja, misalnya resep nasi goreng kebuli 1 porsi. Nah, untuk melihat cost atau biayanya dalam rupiah itu berapa dari satu nasi goreng itu, dan untuk melihat berapa cost persentasinya, dan untuk melihat berapa harga yang pantas kita jual itu bisa dari sini, Bu. Nah, ini sangat bagus sekali buat usaha kuliner. Bagi Bapak Ibu yang usaha kuliner dan mau format
resipi ini saya bisa bagikan gratis nantinya. Jadi semoga ini bisa dipraktekkan. Jadi dari sini Bapak Ibu nanti bisa lihat nih, oh ternyata dari bahan-bahan yang ada ini, yang saya beli ini, ternyata totalnya sekian loh untuk buat satu porsi. Dan kalau saya jual dengan harga segini, untung kotor saya itu dapat segini loh. Nah, seperti itu. Ya, ini bonus tambahan tadi buat Ibu Endah Hapsari. Jika berminat nanti bisa menghubungi saya, nanti saya bisa share format ini ke Ibu. Nanti Ibu bisa menggunakan format ini, diisi nih item barang-barangnya apa aja untuk membuat ini contoh aja nasi goreng kebuli. Contohnya nanti saya juga bisa demokan di sesi lain lah bagaimana cara menggunakan ini. Seperti itu menurut saya Bu Endah Hapsari. Baik, tentunya Mbak Endah masih penasaran. Tapi kita coba gali lebih dalam, kita evaluasi lebih lanjut. Kita masih buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi untuk live, silakan Bapak Ibu. Siapa bisa angkat tangan untuk saya bisa monitor dari sini yang ingin bertanya langsung? Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Desi Rismadianti, silakan. Ibu dari UMKM sektor mana dan domisili di mana? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Desi Rismadianti, Ya. UMKM Omah Lilitan, bergerak di bidang kerajinan tangan. Menarik. Untuk saat ini, kerajinan tangan saya karena pandemi ini banget menurunnya. Jadi, permintaan menurun, stok saya banyak, stok bahan saya banyak, permintaan menurun. Jadi, untuk pemasukan di bidang kerajinan saya juga menurun. Tapi selain itu, saya punya usaha di bidang jasa privat dan di bidang jasa desain grafis. Sementara sih, untuk sementara ini keuangannya itu masih acak-acakan. Karena masih, misal untuk menutupi bidang kerajinan, saya pakai dari jasa saya. Apakah itu baik atau tidak? Apa ini yang untuk kerajinan saya tutup dulu pembukuannya, saya buka baru untuk jasa saya, atau bagaimana? Ya memang Bu, kalau saat ini memang dalam keuangan itu kita memang harus hati-hati dalam mengelolanya. Kalau ada usaha yang berbeda, mestinya harus kita pisahkan Bu, keduanya. Supaya uang itu nggak tercampur. Ibaratnya tadi seperti yang saya paparkan di awal, uang pribadi dan uang usaha itu nggak boleh tercampur gitu. Nah sama seperti usaha kita, seperti ini harus kita pisahkan Bu, supaya kita juga nggak bingung mengolah datanya nantinya, seperti itu. Ya memang ya Bu, saat ini kan memang kalau usaha kerajinan memang kurang berdampak ya Bu, saat ini. Mungkin kedepannya akan iya. Tetapi menurut saya fokuskanlah ke usaha-usaha yang menghasilkan dulu Bu untuk saat ini. Ya, jadi agar apa? Untuk Ibu menjaga cash flow usahanya. Seperti itu Bu. Jadi saya tutup sementara gitu ya. Lebih baik Bu untuk kerajinan ya sementara ini bukan ditutup, maksudnya kita tetap harus interaksi dengan customer supaya nantinya supaya nanti customer itu nggak berpindah ke kompetitor kita Bu. Iya. Kan membentuk usaha ini nggak mudah, membangun interaksi dengan customer juga itu juga nggak mudah Bu. Ya, kalau untuk promosi sih masih terus. Tapi untuk permintaan kan untuk sementara ini masih belum ada. Jadi saya fokus untuk yang menata keuangan di bidang jasa begitu ya. Betul. Betul. Yang menghasilkan dulu Bu. Terima kasih. Baik Bu Desi, ya, terima kasih pertanyaannya bagus, menarik. Pak Hadi, kami coba tracking, ini ternyata peserta pembelajar kita di room ini kurang lebih ada sampai ini sudah masih bertahan di kurang lebih 88 peserta, dan dilihat juga background-nya beda-beda ini. Ada yang dari akademisi, ada yang memang startup baru mulai, ada yang sudah memang eksis kurang lebih dari 3 tahun ke atas menjadi penggiat UMKM. Bahkan ada juga beliau bisa dibilang tokoh publik lah di Balikpapan yang konsen sekali untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif di Kota Balikpapan. Ada Ibu Haja Arita Effendi di sini. Ya. Ibu,
Halo, Ibu masih bergabung bersama kami, Pak Handi. Untuk diketahui, Ibu Haja Rita Effendi adalah istri dari Wali Kota Balikpapan kita, Pak Handi. Masya Allah. Luar biasa hari ini kita bisa bersama beliau bergabung di ruang pembelajaran virtual yang dipersembahkan oleh BI, UMKM Digital Academy. Ibu Arita, mungkin terputus kali ya. Kita lanjutkan saja, Bapak Ibu dan rekan-rekan penggiat UMKM Balikpapan dan dimanapun berada. Saya coba untuk buka kesempatan lagi 2 pertanyaan live. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk diketahui ada souvenir menarik nanti, tentunya persembahan dari Bank Balikpapan, serta yang beruntung akan mendapatkan tiket PP ya ke Balikpapan Dubai yang disponsori oleh pribadi kita masing-masing tentunya. Karena serius sekali Bapak Ibu, kita coba relax dan enjoy karena pembelajaran kita ini menarik gitu, dan memang waktunya juga luar biasa ini di momen-momen krusial. Tengah hari ini biasanya kecenderungan untuk istirahatnya lebih banyak. Tapi mudah-mudahan kita tetap fighting, tetap strong dan tetap semangat ya untuk memulai aktivitas di era new normal saat ini. Silakan Bapak Ibu. Oh, Ibu, saya lihat ada Ibu Widiani di sana, Ibu Widiani Wijaya. Silakan Ibu Widiani sebutkan dari sektor UMKM mana dan Ibu berasal dari domisili. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu langsung. Ya. Langsung Pak Hadi yang Ya, saya Bu. tanyakan. Ya, dari pendapatan usaha kami, kebetulan kami adalah usaha kriuk kepiting, camilan khas Balikpapan. Sektor kuliner Ibu ya. Ya, Berapa tahun Ibu sudah? sebenarnya dari tahun 2010. Oh, 2010. Wah, sudah Ya. cukup lama Ibu ya. Silakan Ibu bertanya. Dari hasil pendapatan saya itu ada pengeluaran, misalnya nih mengkredit sebuah motor, tetapi menggunakan pendapatan dari usaha kami. Tetapi di samping itu kami juga menginvestasikan seperti yang Bapak bicarakan bahwa kami juga menginvestasikan misalnya emas gitu. Ya. Nah, yang saya tanyakan apakah keduanya itu bisa dijalankan atau bagaimana solusi dari taruhlah itu adalah unek-unek saya gitu Pak. Terima kasih Pak. Itu Baik. aja. Ya. Baik Bu Widiani, saya senang sekali ya pertanyaannya. Tadi kredit motor tapi diambil dananya dari usaha ya Bu, gitu ya? Iya. Ya. Ya. Terus motor itu digunakan untuk keperluan usaha atau keperluan pribadi Bu? Untuk keperluan usaha, untuk mengantarkan produk kami yang taruhlah tidak terlalu banyak, misalnya 20, 30 gitu Pak. Ya, untuk keperluan operasional lah ya Bu ya? Ya, operasional ya. Ya, jadi Bu, ini kan kalau Ibu membeli aset, ini kan namanya aset ya Bu? Ya. Kendaraan. Itu nanti di dalam laporan keuangan masuknya di neraca dan kita catat dalam kendaraan. Itu aset kita Bu. Nah, jadi aset ini adalah aset tetap yang nantinya mempunyai nilai penurunan Bu. Nilai penurunan itu nanti dicatat sebagai beban dalam usaha kita tiap bulan. Artinya nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan dari situ. Ya, jadi kalau kredit motor ini tadi, cicilannya sudah selesai atau belum Bu? Belum Pak. Belum ya. Nah, nanti kan pembiayaannya itu dari hasil usaha ya Bu, jangan dari hasil dengan uang pribadi gitu. Nah, begitu cara mengaturnya. Jadi kita memisahkan yang usaha-usaha pribadi-pribadi seperti itu. Saya sangat setuju Bu untuk membeli kendaraan untuk kegiatan operasional. Ini baik banget. Kenapa? Karena Ibu menggunakannya dengan baik. Karena kebanyakan di luar sana Bu, kalau Ibu tahu, dia beli kendaraan pakai uang bisnis tapi untuk keperluan pribadi Bu. Nah, itu yang masalah sebenarnya. Ya kan? Ada uang bisnis yang tadi itu tercampur-campur uangnya, terus dibelikan mobil atau kendaraan lainnya dipakai buat pribadi. Nah, ini yang kacau Bu. Tapi kalau usaha Ibu Widiani sekarang kan enggak. Ibu gunakan untuk keperluan bisnis.
dan dibayarnya dari uang bisnis. Nah, itu bagus banget, Bu. Nah, yang kedua, kata Ibu tadi emas ya. Ya. Nah, emas ini tadi uangnya, sumber dananya dari mana, Bu? Dari bisnis kah atau pribadi? Dari bisnis, Pak. Jadi dari hasil kemasan itu kami pilah untuk disimpan sebagian ke investkan ke emas itu, Pak. Kemas, oke. Ya. Ya, Bu. Kalau ya, Bu, yang tadi seperti yang disarankan oleh Pak Tung Desemaringin, memang dari hasil emas ini, bagaimana cara kita menghitungnya itu adalah, Bu, dari hasil net profit, dari keuntungan bersih kita selama setahun, diambil 7,5% baru kita simpankan, Bu, ke emas, Bu. Seperti itu, kalau mau idealnya. Nah, jadi jangan sampai salah juga. Kita misalnya dapat keuntungan akhir tahun 100 juta misalnya keuntungan bersih dari modal bisnis. Nah, 100 juta ini 7,5%-nya kita ambil, Bu. Berarti berapa itu? 7.500.000. Nah, 7.500.000 bisa kita simpankan emas. Seperti itu saran saya, Bu. Nah, kalau 100 juta tadi 50 jutanya kita belikan emas, nah terus untuk mendongkrak bisnis kita dari mana modalnya? Cuma 50 juta. Enggak kan? Nah, karena itu, Bu, jadi harus ada alokasi namanya, Bu. Alokasi. Ya, dialokasikan dananya minimal 7,5% ya, Bu. 7,5%. Jadi bukan dari tiap bulan berapa keuntungan kita ambil, tapi akhir tahun nanti pembagian dividen kita hitung dari situ keuntungan bersih. Ya, setelah tadi penjualan dikurangin harga pokok, dikurangin biaya, dapat keuntungan bersih kita, misal 100 juta, dari situ diambil 7,5%, silahkan dibelikan emas. Kalau memang 100 jutanya mau diputar balik lagi ke modal, itu juga bagus, Bu. Nggak ada masalah. Jadi per tahun ya, Pak ya? Ya, ambilnya per tahun, Bu. Ya. Kenapa bukan per bulan, Bu? Kalau per bulan, usaha kita ini kan, Bu, naik turun. Kita nggak tahu nih. Kalau misalnya di bulan Januari, omset lagi bagus-bagusnya. Februari bagus-bagusnya. Maret, April, Mei kan ancur-ancurnya nih, Bu, omset usaha. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi dari itu kita harus ambilnya per tahun, Bu. Jadi kelihatan tuh setahun keuntungan bersih kita berapa. Seperti itu menurut saya, Bu Widiani. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Sama-sama, Bu. Widiani. Satu lagi pertanyaan untuk live. Silakan yang ingin mencoba untuk bertanya. Iya, Pak, dari Pasir. Oh, yang mana ini? Ibu bisa angkat tangan? Iya. Oh, Ibu Pasir, Ibu Solika. Iya, nggih, benar. Solika domisili di Pasir. Iya. Ya, sektor UMKM-nya bidang apa, Ibu? Roti dan cake, Pak. Roti dan cake. Oke, sektor kuliner ya. Silakan Ibu langsung satu pertanyaannya untuk Pak Handi. Ini gini Pak, usaha kita kan roti sama cake ya. Kemudian kita kepingin beralih ke kuliner. Nah, bagaimana caranya untuk memulai modal awal, tetapi untuk peralatan itu masih tetap milik yang lama. Untuk menghitungnya dan memilahnya itu seperti apa? Itu aja Pak, mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, Ibu di Soliha di Pasir. Silakan Pak Handi. Bu Soliha, terima kasih pertanyaannya. Baik, bagus banget ya. Jadi Bu, nanti dalam laporan keuangannya itu kan nanti dipisah ya Bu. Ya. Antara usaha yang roti dan cake tadi dengan yang kuliner usaha frozen food-nya. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nanti itu bisa penggunaannya itu nanti bisa di-sharing, Bu. Misalnya pencatatannya misalnya aset Ibu peralatan ini misalnya ada 100 juta. Gitu ya. 100 jutanya ini nanti di-sharing. Misalnya dibagi 2, 50-50 misalnya. 50 dibebankan kepada roti dan cake, 50%-nya lagi dibebankan kepada frozen food. Seperti itu, Bu. Nanti jika ada kerusakan, perbaikan, nanti juga di-sharing, Bu. Ada perbaikan alat misalnya gitu. Nanti biayanya dibagi 2 juga. Bisa seperti itu, Bu. Oh, gitu. Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi omsetnya jangan dibagi 2 ya, Bu. Karena omsetnya kan masing-masing ya. Hanya pembiayaannya saja nanti dibagi 2. Jadi untuk pembukanya pun masing-masing ya, Pak ya?
Iya, Bu, lebih baik masing-masing. Kenapa? Karena untuk memudahkan Ibu nantinya untuk menganalisa. Ini menganalisa pembelian tadi, pengeluaran-pengeluaran kita, dan pendapatan kita, Bu. Seperti itu menurut saya. Oke, makasih Baik. banyak Bapak. Baik, terima kasih kembali Ibu Soliha dari Pasir. Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UKM, ini menarik ya, sudah ada 5 pertanyaan secara live langsung disampaikan kepada narasumber kita hari ini. Dan ramai sekali, banjir sekali juga pertanyaan melalui kanal chat ya. Oleh karena ini kita tidak bisa baca satu-satu gitu karena saking banyaknya. Mungkin kita akan pilih kurang lebih 4-5 pertanyaan aja. Ini pertama Pak Handi, kita langsung saja. Ini ada pertanyaan dari, saya bacakan, Ibu Lili Handayani. Pak, maaf, produk saya beberapa memanfaatkan barang-barang bekas seperti kain perca yang kadang saya peroleh secara gratis. Nah, bagaimana saya memasukkannya ke dalam pembukuan saya? Mengingat bahwa kain perca itu juga termasuk modal usaha saya yang akan menghasilkan produk baru yang menghasilkan uang. Wah, pertanyaannya bagus ya, Bu Lili. Nah, kalau Ibu Lili ada di sini, nanti kita bisa interaksi langsung, Bu ya. Jadi gini, Bu. Jadi bahan-bahan bekasnya dapatnya secara gratis ya. Bu, Ibu nggak usah pikir-pikir lagi, Bu. Karena usaha Ibu pasti akan dapat keuntungan. Kenapa? Karena bahan pokoknya gratis. Ya, kalau saya mau jual baju, satu baju saya beli di Tanah Abang misalnya 50.000, itu kan modal saya 50.000. Saya misalnya jual 100.000, berarti keuntungan saya 50.000. Sedangkan Ibu jual produknya 100.000, nggak ada harga pokok penjualan yang harus dikeluarkan. Jadinya 100.000 pure Ibu dapat keuntungan. Ibaratnya sedikit lah biaya yang dikeluarkan. Kalau ada usaha seperti itu, saya juga mau, Bu. Oke. Oke, itu Ibu Lili Handayani. Sekarang dari Silang Menyilang, Mbak Ipeh ini ya. Terima kasih Pak Hendy atas ilmunya. Mohon maaf saya ingin bertanya, bolehkah mencadangkan uang kas darurat dari penghasilan atau keuntungan selama penjualan? Mengingat selama usaha ini saya belum memiliki dana kas darurat. Terima kasih. Ya, betul. Memang dana kas darurat itu kita harus cadangkan dari keuntungan bersih kita. Ya, sebagai contoh, omset kita 100 juta, setelah dikurangkan biaya-biaya 70 juta, untung bersih kita 30 juta. Nah, dari 30 juta ini, kita cadangkan uang atau dana itu sebagai cadangan kas darurat. Gitu. Untuk beberapa bulan ke depan. Sebagai contoh gini, Bu, bagaimana cara menghitung, bagaimana mencadangkan kas darurat, berapa totalnya harus diambil. Sebagai contoh gini, dari Januari sampai Mei, dicatat, Ibu lihat pencatatan Ibu berapa biaya-biaya yang dikeluarkan dari Januari sampai Mei tersebut. Misalnya Januari keluar 10 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, April 10 juta. Rata-rata kan pengeluaran 10 juta. Nah, jadi dihitung nih Bu, dari 30 juta keuntungan tadi, diambillah 20 juta atau setengahnya 15 juta untuk dicadangkan sebagai kas cadangan di bulan-bulan berikutnya. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya cash flow Ibu ini tetap supaya tetap bertahan, bisnis Ibu tetap bertahan dan cash flow-nya tetap baik gitu. Karena kita nggak tahu situasi bisnis sekarang itu lagi naik turun. Jadi memang kembali lagi tadi, cadangan kas darurat itu memang harus diambil dari penghasilan bersih atau keuntungan bersih yang hasil usaha kita. Seperti itu, Bu. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, masih melalui room chat. Ini ada Ibu Lastiarida Agustina Sinurat. Nah, mohon maaf kalau salah penyebutan nama. Selamat sore, Pak. Saya Rida, ingin bertanya. Sebelumnya saya hanya memakai sistem manual, belum komputerisasi. Dan saya ingin menggunakan sistem komputerisasi, sistem aplikasi. Apakah yang baiknya saya gunakan, Pak? Pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apakah benar solusi terbaik dalam manajemen keuangan menggunakan komputerisasi? Mohon sarannya sebelum dan sesudahnya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik. Silakan Pak Handi.
Baik, Bu Rida, pertanyaannya memang menarik. Nah, kalau kita menggunakan model tradisional, yaitu pencatatan manual. Nah, pencatatan manual ini kelemahannya saya nggak bilang banyak, tetapi ada ya. Kenapa? Tadi bisa terjadi kesalahan dalam pencatatan, ya atau human error gitu. Kalau kita capek, kita udah capek, terkadang itu juga membuat kita jadi uh, uh, kurang rajin melakukannya gitu ya. Nah, sistem manual ini juga sulit nantinya kita untuk menganalisa. Kita terlalu banyak waktu kita menghabiskan untuk menghitung manual pakai kalkulator misalnya gitu. Atau menghabiskan waktu kita untuk mencatat. Kalau kita pakai sistem komputerisasi, ya itu sangat mudah sekali Bu, seperti saya contohkan tadi di Excel itu kan. Nah, itu begitu kita masukin data pembelian itu akan masuk langsung ke laba rugi. Maaf, ke neraca. Kalau kita masukin penjualan, langsung otomatis masuk ke laba rugi. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita sudah nggak perlu lagi menghabiskan waktu banyak untuk mencatat yang manual. Gitu. Sedangkan kerjaan kita banyak Bu. Kita harus order barang, kita harus memarketingkan barang kita, ya kita harus memahami perilaku customer kita, ya kan kita harus interaksi dengan customer kita. Itu lebih baik, lebih harus banyak dialokasikan waktu kita ke sana daripada membuat catatan manual. Nah, tapi buat ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini yang ingin training laporan keuangan ini dan ingin memiliki laporan Excel yang saya tunjukkan tadi, nanti saya di tanggal 16 sampai 19 Juli akan mengadakan training analisa laporan keuangan UMKM. Nah, itu bagi yang berminat mengikuti bisa menghubungi Mbak Nia di WA 0813 4861 0360. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa sekalian memperdalam lagi ilmu laporan keuangan ini yang secara sistematis, yang gampang, mudah untuk diterapkan, dan juga nanti di sana Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana memahami lebih dalam lagi tentang laporan keuangan ini. Nah, saran saya buat Ibu Rida, gunakanlah laporan keuangan yang sistematis, Bu. Sekarang zaman cepat berubah, Bu ya. Perbanyak atau alokasikan waktu Ibu itu lebih banyak berinteraksi dengan customer dan memikirkan strategi-strategi ke depannya, bukan menghabiskan waktu untuk mencatat. Nah, saran saya seperti itu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti atau ingin memperdalam lagi training laporan keuangan ini, kita nanti menghubungi Mbak Nia di WA 0813 4861 0360. Nah, itu trainingnya 4 hari. Ya, trainingnya 4 hari. Jadi lebih intens kita di sana nantinya. Itu saya, Bu Rida. Bapak Ibu, waktu azan asar sudah tiba. Kita sejenak ya, mungkin 2 menit kita jedah dulu. Setelahnya mungkin nanti, karena alhamdulillah ini yang baru saya sampaikan tadi, Ibu Arita selaku beliau tuh Ketua Forum Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan yang konsen sekali tentang perkembangan UMKM dan industri kreatif. Mudah-mudahan setelah ini kita rehat dulu 2 menit dan langsung mendengarkan testimoni dari Ibu Hajah Arita Effendi. 2 menit ya Bapak Ibu, kita rehat untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Pak, di room yang sama ya Pak? Nah, ini masih di room yang sama, kita tidak usah keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Arita. Selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Bambang dari Bank Indonesia, Pak Diki, dan Mas Hani Gajali selaku moderator, khususnya Pak Handi Pratama, terima kasih sudah diberikan ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah Ibu, kalau kita kuliah itu waktunya sampai 4-5 tahun, tapi alhamdulillah BI berbaik hati dengan menghadirkan Pak Handi sehingga kita dapat menikmati
ilmu yang luar biasa ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita ini semua, khususnya UMKM dan umumnya itu semua saat ini kita mengalami badai yang sama, namun perahu kita berbeda, ya. Sehingga dengan demikian kita saat ini wajib bersatu. Pengertian bersatu itu adalah kalau ada teman kita yang berkekurangan atau kita berkelebihan dan kita masih mempunyai hutang, cepatlah dibayar kepada teman kita supaya piutang teman kita bertambah, supaya cash flow-nya juga bertambah baik. Dan alhamdulillah pemerintah juga mendukung semua kegiatan dari UMKM ini. Ini sudah terlihat bahwa pemerintah memikirkan bagaimana membuat para UMKM ini tetap bisa bertahan di era pandemi ini. Seperti pembuatan kue kering, kemudian saat ini pembuatan masker, kemudian pembuatan budidaya ikan dalam lele. Ini semua adalah untuk menumbuhkan UMKM minimal kita bisa bertahan di saat pandemi ini. Dan mudah-mudahan insya Allah di saat new normal ini kita bisa bangkit. Namun demikian di saat new normal ini kita harus ingat bahwa kebangkitan itu harus diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Wali Kota berkunjung ke beberapa kafe di Balikpapan. Keadaan itu sudah dapat dijalankan oleh teman-teman UMKM. Mudah-mudahan ini dapat berlangsung kalau UMKM dapat menjalankan keadaan new normal ini dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah UMKM Balikpapan akan bangkit. Terima kasih, kami selalu bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Dan Mas Ani, sebagai informasi, untuk ekonomi kreatifnya belum dilantik lagi nih. Gitu. Sudah berakhir masanya, jadi saat ini saya bergabung di UCCB, yaitu UMKM Care Center Balikpapan. Jadi adalah suatu unit kerja baru atau suatu kelompok baru yang dibentuk oleh pemerintah bersama-sama dengan perbankan dan pihak-pihak terkait. Itu bagaimana kita meningkatkan UMKM supaya bisa tetap bersatu, kemudian bertahan, bangkit, dan berjaya. Jadi bersatu, bertahan, bangkit, dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Arita Effendi. Dari kediaman beliau, terus menginspirasi Ibu dan terus menjadi teladan buat teman-teman penggiat pelaku UMKM, khususnya di Kota Balikpapan. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan penggiat UMKM, masih ada sebenarnya satu pertanyaan lagi. Dan saya boleh singgung sedikit karena saya juga memonitor nih ada ternyata lengkap di sesi kita ini tidak hanya penggiat UMKM, dari akademisi, tapi dari government sendiri pun ada ternyata dari Bapak Dalitbang, khususnya Pak Arfi. Mungkin Pak Arfi masih ada, Pak? Pak Arfi? Ini Pak Arfi. Selamat sore Pak Arfi. Ya, mungkin selamat sore Mas Ani. 1-2 menit hal yang ingin bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman penggiat, khususnya dari strategi pengembangan, strategi perencanaan keuangan untuk menyesuaikan diri terhadap dinamika tren perkembangan bisnis yang dewasa ini berkembang. Ya, terima kasih Mas Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mungkin saya mewakili menyampaikan salam dari Pak Agus, Kepala Bapak dari Bank yang tidak bisa hadir di Zoom meeting ini. Bersamaan dengan keperluan lain gitu, sehingga kami mewakili, dan juga Mas Ani seperti disampaikan oleh Bunda Arita, kami juga bagian daripada UCCB gitu. Nah, kebetulan saya di bidang pengembangan usaha, melihat materi hari ini sangat luar biasa, sangat menarik. Karena apa? Karena saya kan background-nya teknik gitu. Teknik, kemudian setelah pernah belajar masalah tadi laporan keuangan itu kan karena pernah mengikuti atau mempelajari anak itu yang masih SMA jurusan IPS, jadi pernah baca gitu. Ternyata dengan materinya Pak Handi tadi luar biasa, sangat mudah ternyata strategi pengolahan keuangan itu gitu. Nah, sehingga mungkin Mas Ani, Pak Handi, mungkin saya sudah buat chat di sana. Perlunya mungkin materi di sharing.
Moga-moga menjadi bahan kami nanti jika nanti pelaksanaan di UCCBB tadi khusus di bidang pengembangan bisa menjadi bahan kami untuk nge-share atau mencari solusi, memberikan solusi kepada UMKM yang terdampak begitu. Saya kira itu Mas Hani dari kami secara prinsip luar biasa Mas Handi materi. Ya, halo Pak Arfi. Ya, nampaknya kita terputus. It's okay, kita sudah menangkap. Sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Arfi sekali lagi ya, kita sudah menangkap pesannya dan sekali lagi mudah-mudahan UCCB ya. Ya. Bisa terus bergulir dan benar-benar bisa memberi dampak yang sangat berarti buat kemajuan pengembangan UMKM kita khususnya di Kota Balikpapan. Terakhir karena waktu kita terbatas sekali, sesi kita harus sudah mulai akhiri, kita berada di penghujung. Satu pertanyaan dari Charles Chandra. Sore Pak Handi, target usaha kita adalah profit. Kapan saat yang tepat menginvestasi bisnis baru atau digunakan untuk memperbesar usaha yang ada? Pak Handi, bisa dengar suara saya? Halo, ya Pak Sani. Ya. Ya, bagaimana? Satu pertanyaan terakhir Pak Handi. Ya. Untuk menutup sesi kita, bisa mendengar suara saya ya? Ya. Oke, saya ulang kembali dari Pak Charles Chandra. Target usaha kita adalah profit. Kapan saat yang tepat untuk investasi bisnis baru atau digunakan untuk memperbesar usaha yang ada? Oke, dapat. Baik, Pak Charles, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi target usaha kita memang profit, betul. Nah, sekarang ini kalau kita bisa mencetak profit yang besar itu bagus. Tapi kalau kita belum bisa mencetak profit yang besar, sekarang ini kita usahakan ibaratnya cash flow kita itu yang dijaga dulu. Jadi cash flow kita itu harus seimbang dengan pengeluaran-pengeluaran kita, dengan pendapatan kita juga pastinya. Nah, kalau misalnya tadi Pak Charles profitnya udah surplus, dana kasnya udah surplus, bisa tadi dicadangkan ke emas kalau belum dapat usaha yang pas untuk saat ini. Nah, memang untuk saat ini Pak Charles perlu ketahui usaha lagi naik turun atau kebanyakan bahkan banyak yang turun. Nah, jadi kalau Pak Charles mau menginvestasikan ke usaha-usaha yang baru, bisa cari usaha yang berhubungan, yang sangat mendukung, yang penjualannya banyak di era new normal ini, seperti frozen food, seperti laundry, atau lain-lainnya seperti itu. Nah, memang sekarang ini adalah saat yang tepat menurut saya ya, untuk menginvestasikan ke usaha-usaha baru, karena kita startnya dari awal nih. Kan banyak usaha di luar sana yang lagi sulit, dan kita juga startnya dari awal, mereka start dari awal, kita start sama-sama. Di sini kita coba engagement dengan customer-customer kita, bangun kedekatan emosi dengan mereka, supaya nanti begitu situasi udah normal kembali seperti sebelum dampak pandemi ini, kita bisa lebih dikenal oleh customer kita. Seperti itu Pak Charles. Baik, terima kasih. Itu tadi sesi akhir diskusi kita, baik melalui live maupun melalui room chat. Dan kita tiba di penghujung agenda, dan jangan lupa Bapak Ibu jangan live dulu, jangan keluar dulu dari room virtual kita. Kita akan adakan sesi foto bersama, karena ini yang paling penting. Pak Handi, kami ingin minta closing statement untuk mengakhiri sesi pembelajaran kita di UMKM Digital Academy Volume 2 ini tentang strategi perencanaan keuangan. Silakan Pak Handi. Ya, baik Bapak Ibu. Terakhir dari saya ya, saya terima kasih sekali lagi kepada Indonesia, Balikpapan khususnya yang sudah memprovide acara ini kepada Bapak Ibu pelaku penggiat usaha UMKM di Balikpapan, dan mungkin bukan Balikpapan saja yang hadir hari ini, juga ada dari Dubai dan Abu Dhabi juga. Dan hari ini bagaimana saya tadi sudah sharing bagaimana caranya kita mengatur strategi keuangan kita dalam menghadapi era new normal ini. Yang pertama, kita harus mempunyai cash flow yang bagus ya, jaga arus cash kita. Yang kedua, kita harus mempunyai laporan keuangan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat atau juga untuk merencanakan
apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itulah fungsi dari laporan keuangan tadi. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan adalah kita analisa laporan keuangan kita, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita, mungkin ada produk yang mau kita tutup, misalnya seperti itu. Dari analisa laporan keuangan itulah yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang keempat adalah investasi. Investasi bukan hanya investasi yang berbentuk cash flow, tetapi investasikan juga investasikan keilmuan kita dengan keilmuan-keilmuan yang relevan. Karena kalau pengusaha itu kita harus terus mau mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan situasi saat sekarang ini. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita akan tenggelam dengan keadaan yang ada. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan, jaga arus kas, memiliki laporan keuangan, analisa laporan keuangannya, dan investasikan. Jangan dikonsumsi hasil dari usaha kita itu. Itu sekian dari saya, Pak Sani. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Andi. Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UMKM Balikpapan, dimanapun Bapak Ibu berada, rekan-rekan berada, semoga dari hasil diskusi kita, kemudian pembelajaran yang dipandu langsung oleh Bapak Andi Pratama, kita benar-benar pada akhirnya bisa menyusun pelaporan keuangan yang lebih mudah dibaca, lebih akurat, dan tentu lebih hemat waktu pencatatan. Sehingga dengan begitu, kita bisa lebih mudah untuk menetapkan pengeluaran anggaran yang tepat untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal. Jumpa lagi di UMKM Digital Academy Volume 3, persembahan dari Bank Indonesia. Tetap semangat untuk menjadi UMKM unggul, Bapak Ibu, menuju Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih Pak Handi yang telah meluangkan waktunya dari segala kesibukan yang ada di sana gitu. Segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian semua peserta. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan langsung ikuti sesi foto bersama yang mungkin akan dipimpin oleh Mbak Marpuah ini karena beliau yang paling kompeten untuk sesi ini. Terima kasih. Oke, Mas Ani. Ini kita screen yang pertama dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ibu Peggy mungkin kurang naik ke atas, Bu. Berikan senyum terbaiknya, Bapak Ibu. Oke, screen 1 udah masuk semua. Bu Arita juga ada di screen 1 saya, Pak Arfi juga, Mas Bambang, Mas Ani. Yap. 1, 2, 3. UMKM bangkitnya mana? Oke. Tahan, sekali lagi 1, 2, 3. Bentar ya, saya save dulu. Oke, selanjutnya di screen 2 ya Bapak Ibu. Wajib tetap senyum semua karena siapa tahu yang di screen 1 muncul lagi di screen 2. Oke. Ibu Lili Handayani, videonya mungkin bisa dinyalakan, Bu? Kameranya dinyalakan, Ibu. Ya, kameranya Ibu Lili Handayani. Kita satu frame loh, sama orang-orang penting. Yang senyum dapat door prize. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Saya save dulu ya, Bapak Ibu. Ini nanti hasilnya bisa diambil di mana, Mbak? Di grup nanti saya share. Mas Ani. Bisa dicetak ya, mau saya. Dicetak. Screen terakhir, ini banyak yang belum, videonya belum muncul. Bapak Rizky, Ibu Rita, Susana. Ayo Bapak Rizky, videonya jangan di... Ibu Deftania Putri, Ibu Maudina Armini, Ibu Karisa, Bapak Ridwan, Ibu Rita, Ibu Ulfa juga belum, Ibu Rohimah Emma juga belum, sama Ibu Esi. Jangan malu-malu Ibu, karena yang beruntung wajah terbaik akan mendapatkan tiket PP loh Bu Ibu. Oke, ditunggu.
Ibu Maudina Arimi juga belum, Bapak Ridwan. Terus atas nama Minser juga belum. Bu Nurlena. Ibu Ulfa juga belum, ini mungkin malu-malu nih Pak Sani. Malu-malu ya? Jangan malu-malu loh, nanti ada surprise souvenir menarik tuh dari Bank Indonesia. Oke, beberapa udah siap sih. Oke, Oke. ambil momennya. Berikan momen terbaik. Kita foto. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Sani? Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan penggiat UMKM di Balikpapan dan dimanapun berada. Sampai ketemu di room pembelajaran berikutnya, UMKM Digital Academy Volume 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Sanita. Keep healthy. Hai. Terima kasih semua. Ibu Rita. Assalamualaikum. Bu Rita. Hai Pak Andi, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Rita, Pak Sani, Bank Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sampai Semoga bertemu kita Bapak Ibu. semua ya bangkit dan berjaya, insya Allah. Amin. Insya Allah Bu Rita. Terima kasih Bu Bersatu Rita. bangkit dan berjaya. Iya, bangkit dan berjaya. Saat ini kita bertahan, kemudian bangkit dan berjaya. Bangkit. Amin. Amin. Anita. Kayaknya Mas enggak. Anita. Ibu Bapak Ya. mau menginfokan modul 3. Modul Modul 3 tanggal 24. Ya. Tanggal 24 Pak Bambang. hari Rabu. Sertifikasi halal Ya, bagi sertifikasi. produk UMKM. Iya, Tanggal nanti insya Allah 24 bulan 6 pembicaranya itu jamnya tetap jam 9 atau jam 2, Pak? iya. Jam 9, Bunda. Tetap jam 9. Jam 9. Karena hari ini sebenarnya hari ini juga jam 9, Bunda. Iya. Tapi karena bagi rapot ibu-ibu jadi kita mundurkan. Oke. Bu Rita, aku aja yang Alhamdulillah Elin. sudah pembicara juga sudah fix I love dari you. dari PH sama dari Helen, I love you. Terima kasih Ibu Bapak. Halo Manita. Halo Manita, ih cantik. Bu Parwati.